Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, jangan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 991. Di depan hutan pegunungan, seorang pemuda berjubah hitam bergegas keluar, seluruh tubuhnya compang camping dan berdarah. Di pundak pemuda berjubah hitam itu, ada seekor kura-kura kecil. Cakar kura-kura kecil menempel di bahu pemuda itu, memutar mata putihnya, dan tubuhnya berkedut. Menyentuh. Pemuda berjubah hitam itu begitu cepat sehingga dia bergegas keluar dari hutan pegunungan dan jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan debu di seluruh langit, dan kemudian dia berbaring di sana. Dan, kamu hampir membunuhku kali ini. Pria muda yang tergeletak di tanah memiliki cara yang lemah. Pemuda ini, tentu saja, adalah Luming yang telah melewati kekacauan sepanjang jalan. Saat ini, 7 hari kemudian, ketika mereka hendak melintasi pegunungan dan memasuki perbatasan Zongzu, mereka bertemu dengan seekor binatang buas yang kuat. Itu adalah binatang buas 8 tingkat 2, setara dengan roh dan Tuhan. Awalnya, mereka bisa melewati binatang buas ini, tapi mereka tidak bisa mati. Dan menemukan bahwa binatang buas itu sedang menjaga 2 tanaman ginseng roh kudus. Kedua ginseng roh kudus ini adalah ramuan terbaik level 8. Bahkan jika kamu melihat puncak roh, kamu harus bersemangat. Jadi Dan tergerak dan diam-diam pergi untuk menggali 2 pohon ginseng roh kudus. Namun, dia ditemukan oleh binatang buas yang kuat. Binatang buas itu gila dan mengejar Dan dengan gila-gilaan. Akhirnya, Luming terlibat. Luming berhasil melarikan diri dari cakar binatang buas itu dengan segala cara. Namun, dia juga terluka parah. Tulangnya patah dan organ dalamnya terluka. Zenyuan sangat sedikit yang tersisa dan napasnya sangat lemah. Dan tidak lebih baik dari itu. Dia diserang habis-habisan oleh binatang buas itu, dan hampir meledak. Pada saat ini, dia kejang-kejang. Keberadaan alam spiritual sangat kuat. Luming sama sekali bukan tandingannya. Ambil prajurit manusia sebagai contoh, setidaknya Tianjiao setingkat dewa yang bisa melangkah ke alam spiritual. Sebagian besar dari mereka masih bangun ke God level 2 atau bahkan God level 3 atau lebih tinggi. Tianjiao seperti itu tidak memiliki masalah dalam melintasi 2 atau 3 alam melawan musuh dalam kondisi kelahiran roh. Hewan dan monster ganas juga sama. Mereka adalah keberadaan beberapa persen dari konsentrasi darah hewan ilahi di tubuh mereka, dan mereka sangat kuat. Selain itu, terdapat parit alami yang sangat besar antara alam spiritual dan alam spiritual. Kultivasi Luming saat ini adalah 8 kali kelahiran spiritual, yang sulit untuk melewati celah sebesar itu. Pada awal pertempuran Ki dan keberuntungan, yang totem terakhir diperebutkan di kota kerajaan dari klan Tiga Mata. Alasan mengapa Kaisar, Dewa dan yang lainnya dapat menghentikan keberadaan puncak tertinggi dari klan Tiga Mata adalah karena orang-orang kuat dari klan Tiga Mata belum sepenuhnya memasuki alam spiritual, hanya setengah dari mereka yang melangkah ke dalamnya. Sehingga Kaisar, Tuhan, dan yang lainnya dapat melawannya. Karena di dunia itu, begitu orang bermata tiga benar-benar memasuki alam spiritual, mereka akan ditindas oleh aturan dunia itu. Jika roh absolut dan dewa kuat, Kaisar dan dewa pada saat itu tidak dapat menghentikan mereka. Terlebih lagi, binatang buas yang dihadapi Luming sebelumnya sama dengan roh ganda dan Tuhan. Sangat jarang Luming bisa melarikan diri. Luming, jangan salahkan aku juga. 2 ginseng roh kudus, 1 untuk kita. Tubuh Dan berkedut dan berkata pada saat bersamaan. Luming tidak ingin banyak bicara dengan Dan, jadi dia berbaring di sana, menutup matanya dan menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan lukanya. Tak jauh dari situ, 2 perempuan muda tampak penasaran. Alei, ada suara. Dia sepertinya belum mati. Ayo pergi dan lihat apakah kamu bisa membantunya. Kata Ahui. Yah, Ahui, hati-hati. Sebagai perbandingan, seorang Lei sedikit pemalu dan pemalu. Kedua gadis kecil itu dengan hati-hati mendekati Luming. Melihat Luming dengan mata tertutup dan berlumuran darah, jejak intoleransi muncul di matanya. Setelah induksi yang hati-hati, Ahui berkata, dia tampaknya terluka parah, tetapi dia masih bernafas. Sepertinya dia koma. Jika tidak, kita harus membawanya kembali ke kota, atau dia akan dimakan oleh binatang buas jika dia tinggal di sini sendirian. Sangat baik. Alei mengangguk. Kedua gadis itu sangat baik dan pergi ke Luming. Saat ini, Luming tiba-tiba membuka matanya. Kedua gadis itu berteriak ngeri, dan bergegas kembali dengan wajah pucat. Luming sangat pemalu untuk lari ke gunung, tapi Luming sangat pemalu. Jangan takut, kalian berdua. Aku tidak bersungguh-sungguh. Luming dengan enggan bangkit dan berkata sambil tersenyum. Hati Luming membaca pindaian, lalu menemukan bahwa kultivasi kedua gadis kecil itu berada dalam semangat lautan penampilan sempurna. Kultivasi ini di sebelah timur hitungan Huang di puncak Tianjiao. Lei, jangan takut. Prestasinya tidak sebaik kita. Cara berbisik Hui. Saat ini, Luming tidak selemah 2 gadis. Secara alami, Luming mendengar ini dan tidak menjelaskannya. Apakah kamu terluka oleh monster di pegunungan? Apakah kamu berani masuk lebih dalam dari kami dalam kultivasi ini? Apakah kamu tidak tahu itu berbahaya? Gadis Ahui mengedipkan matanya.
Aku pergi jauh ke pegunungan karena aku harus melakukannya. Lu Ming dengan santai mengatakan alasannya. Oh, sepertinya kamu, seperti kami, memiliki sesuatu yang penting untuk memasuki pegunungan. Nah, tahukah kamu mengapa binatang buas 8 tingkat itu gila? Ah Hui bertanya dengan rasa ingin tahu. Secara alami, dia tidak akan mengira bahwa kemarahan dari binatang buas 8 tingkat itu disebabkan oleh Lu Ming. Dia berpikir bahwa Lu Ming terluka oleh binatang buas yang lebih lemah. Aku tidak tahu. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Yah, lupakan saja. Kurasa kamu terluka parah. Dari mana asalmu? Haruskah kami membawamu kembali? Tanya Ah Hui. Setelah mengobrol beberapa patah kata, dia merasa bahwa Lu Ming tidak terlihat seperti orang jahat. Kedua gadis kecil itu berani dan mendekati Lu Ming untuk mengobrol dengannya. Rumah aku jauh dari sini. Aku khawatir aku tidak bisa kembali untuk saat ini. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Oh, kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi ke kota Lishui bersama kami dulu? Kota Lishui adalah yang paling dekat dengan sini. Jika kamu pergi ke kota Lishui untuk berobat, masih belum aman di sini. Aku tidak tahu apakah binatang buas akan menjadi gila lagi. Jalan Ah Hui. Bagus, terima kasih banyak. Lu Ming merenung sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Ketika Lu Mingchu datang ke Zhongzhou, dia tidak tahu di mana dia berada. Dia benar-benar perlu mencari tempat tinggal sementara, memahami situasi di Zhongzhou, dan kemudian membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Terlebih lagi, kebetulan menemukan tempat untuk sembuh, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Siapa namamu? Tanya Ah Hui. Aku, Lu Shaoxing, belum menanyakan nama kedua gadis itu. Lu Ming dengan santai menyebutkan sebuah nama. Di Zhou Tengah, kebanyakan dari mereka juga memiliki eyeliner dari Istana Surgawi-Surgawi. Lu Ming tidak berniat menggunakan nama aslinya. Namaku Xiao Hui. Kamu bisa memanggilku Ah Hui. Ini adikku Xiao Lei. Kamu bisa memanggilnya Lei. Jalan Ah Hui. Lu Ming menemukan bahwa Hui lincah dan berpikiran terbuka dan banyak bicara, sementara Lei pemalu dan tidak banyak bicara. Dia hanya menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dengarkan seorang Hui berkata begitu, seorang Lei bergumam, jelas aku kakak perempuan. Ah Hui menatap tajam, cara Lei, kamu omong kosong, jelas aku adalah kakak perempuan, selama ini, apakah aku menjagamu? Aku menjawab, kakek aku lahir beberapa saat sebelumnya. Kakek, itu tidak masuk akal. Aku tidak peduli. Aku adikku. Lu Shaoxing, ingatlah bahwa aku adikku. Ah Hui mengerutkan bibirnya. Lu Ming sedikit lucu. Kedua gadis kecil ini sangat naif, dan mereka tidak memiliki banyak kecerdikan. Bab 992 Subrek Penatua. Nona Hui, Nona Lei, tunggu aku sebentar. Saat lukaku stabil, aku akan pergi ke kota Lishui bersamamu lagi. Lu Mingdao. Yah, kamu sembuh, kami akan menahan angin untukmu. Sebuah jalan Hui, dan kemudian dengan Lei ke satu sisi, untuk angin Lu Ming. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya dan kemudian menutup matanya untuk sembuh. Setelah periode latihan ini, tubuh Lu Ming telah mencapai puncak tubuh kelas 8, dan pemulihannya sangat luar biasa. Dikombinasikan dengan formula naga pertempuran, tubuh Lu Ming mulai pulih dengan cepat. Setelah setengah jam, cedera Lu Ming awalnya stabil, dan Zenyuan telah pulih 20%. Tentu saja, ranah kultivasi Lu Ming tidak dapat dilihat dari kultivasi seorang Hui dan seorang Lei. Nona Hui, Nona Lei, aku hampir siap berangkat. Lu Mingdao. Sangat cepat. Ah Hui sedikit terkejut. Aku tidak terlalu terluka. Ketika aku menunggu kota Lishui, aku akan merawatnya dengan baik. Lu Mingdao. Oh, bagus. Apa kura-kura kecilmu baik-baik saja? Ah Hui menatap dandan di bahu Lu Ming. Saat ini, dandan Wu berkedut dengan bebas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika kejang. Lu Ming berkata dengan santai, yang membuat dandan menggertakkan giginya. Apa itu kejang? Kejang itu baik. Setelah itu, ketiga pria itu bangkit dari langit dan berangkat ke kota Lishui. Setelah terbang puluhan ribu mil, di depan kita ada banyak sungai dan danau besar yang bertebaran di bumi dan terlihat seperti mutiara di langit. Ini adalah tanah air. Saat di perjalanan, mereka mengobrol. Lu Ming mungkin tahu lokasi tempat ini. Kekuatan terkuat di kota air ini adalah Gunung Xuankong. Gunung Xuankong adalah kekuatan hegemonik di Zhongzhou. Faktanya, Lu Ming telah membuat pemahaman umum tentang Zhongzhou ketika dia datang ke Zhongzhou. Tanah Zhongzhou sangat luas dan luas, dengan luas setidaknya 7 atau 8 kali lebih besar dari Donghuang. Itu juga merupakan pusat dari tanah para dewa dan gurun. Di Zhongzhou, kuantitas dan kualitas talenta tidak sebanding dengan Donghuang. Dinasti suci kuno di Zhongzhou tidak diragukan lagi merupakan kekuatan tertua dan terbesar di Zhongzhou. Nyatanya, Zhongzhou sepenuhnya berada di bawah kekuasaan dinasti suci kuno puluhan ribu tahun yang lalu. Seng Chao kuno telah diwariskan sejak lama, dan legenda tersebut telah diturunkan selama jutaan tahun. Dalam sejuta tahun terakhir, Zhongzhou telah sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Seng Chao kuno, dan telah makmur dan kuat hingga ekstrim, dengan bakat seperti awan dan yang kuat seperti hujan, jauh di atas hutan belantara timur. Pada saat itu,
tidak hanya Zongzu, tetapi juga Dong Huang dan Nanning disembah di bawah kekuatan surgawi dari dinasti suci kuno. Tapi semua ini, puluhan ribu tahun yang lalu, telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Puluhan ribu tahun yang lalu, sosok tak terkalahkan muncul di keluarga bijak kuno dinasti Xie dan melancarkan pemberontakan. Perselisihan sipil dan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah di Seng Chao kuno. Dalam perang itu, bumi berguncang, yang kuat terbunuh dan terluka tak terhitung jumlahnya, bahkan kaisar, semuanya jatuh. Setelah perang itu, kekuatan kekaisaran Seng Chao kuno menurun tajam dan tidak dapat lagi menguasai wilayah Zongzu yang luas. Setelah itu, Zongzu memasuki era separatisme. Selama puluhan ribu tahun, kekuatan hegemonik telah berpisah dan menduduki satu sisi dan bersaing untuk mendapatkan supremasi di dunia. Selain kekuatan hegemonik ini, ada kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang melekat pada kekuatan penguasa, bertarung tanpa henti. Sekarang, Zongzu lebih kacau dari Dong Huang. Di bagian timur kerajaan, Kaisar Surga tidak berkuasa. Kota Lishui adalah kota di bawah yurisdiksi Gunung Xuankong, dan keluarga Xiao dari Hui dan Lei adalah keluarga kecil kota Lishui. Kedua saudara perempuan dari keluarga Xiao sangat polos dan tidak punya hati. Mereka berpikir bahwa Lu Ming adalah orang yang baik. Mereka menganggap Lu Ming sebagai teman. Mereka akan mengatakan apapun yang diminta Lu Ming. Selama obrolan, Lu Ming mengetahui bahwa ibu mereka meninggal setelah mereka lahir, dan ayahnya, yang mengambil risiko di luar negeri beberapa tahun yang lalu, juga jatuh. Sekarang dia mengikuti kakek mereka, Xiao Zhan, pemimpin keluarga Xiao. Namun beberapa waktu lalu, Xiao Zhan digigit ular berbisa berwarna-warni saat memasuki pegunungan yang kacau untuk mencari obat ajaib. Dia masih tidak sadarkan diri. Alasan mengapa kedua saudari itu datang ke gunung yang kacau adalah untuk menemukan rumah ular berbisa berwarna-warni, untuk menemukan obat ajaib yang terkait dengan ular berbisa 7 warna dan untuk menyembuhkan Xiao Zhan. Sayangnya, setelah mencari selama berhari-hari, mereka bahkan tidak menyentuh bayangan ular berbisa berwarna-warni itu. Mereka hanya bertemu Lu Ming. Mungkin kamu bisa menyembuhkan aku. Lu Mingdao. Hal ini membuat saudari keluarga Xiao membentuk makanan, mata menatap bulat, dan berkata, kamu benar-benar bisa menyembuhkan. Dan si berkata bahwa racun kakekku telah meluas ke seluruh tubuh, kecuali ada obat ajaib yang menyertai ular berwarna-warni, sulit untuk menyelamatkannya. Dengan itu, mata kedua saudari itu mulai memerah. Aku telah mempraktikkan keterampilan rahasia, dan aku memiliki pengalaman dalam detoksifikasi. Lu Mingdao. Darah Jiulong dapat melahap semua gas dan racun beracun. Saat orang lain diracuni, mereka juga bisa menelan gas beracun. Benarkah? Apakah kamu tidak ingin memihak kami? Mata Ahui menunjukkan warna harapan. Kedua saudari itu menatap Lu Ming tanpa berkedip. Dengan baik. Lu Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Besar. Kedua saudara perempuan itu berseri-seri dengan sukacita. 2 hari kemudian, kota Lishui muncul di depan kami. Kota Lishui sangat megah. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian hebat Big Mac seperti Jiulong City, ini tidak kecil, dan sangat luas. Di jalan, orang datang dan pergi, satu demi satu semangat Yi, konotasi esensi, jumlah ahlinya sangat banyak. Baru saja berjalan-jalan, Lu Ming menemukan banyak kelahiran spiritual yang kuat. Di kedua sisi jalan, ada banyak toko. Lu Ming melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Adat istiadat Zongzu sangat berbeda dengan Dong Huang, dan penuh dengan adat istiadat yang eksotis. Di sekitar beberapa jalan, sebuah rumah besar muncul di depan kamu, dan keluarga Xiao tiba. Kedua saudara perempuan itu adalah cucu perempuan yang berharga dari tuan keluarga Xiao. Secara alami, tidak ada halangan. Lu Ming mengikuti kedua saudara perempuan itu dan memasuki keluarga Xiao. Namun, saat berjalan melewati halaman, dia dihentikan oleh seorang pemuda. Pada usia 25 atau 6 tahun, dia mengenakan jubah panjang berwarna biru harta karun, dengan sabuk giok di pinggangnya dan sepatu bot emas. Dia menghirup kekayaan dan prestise. Xiao Ning. Saat melihat pemuda itu, kedua saudari itu sedikit mengernyit. Ahui, seorang Lei, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Tanya pemuda itu. Kemana kita pergi, terserah padamu. Mulut Ahui berpaling. Kamu ingin aku yang mengurusnya. Tahukah kamu bahwa kalian berdua sekarang mengkhawatirkan masa depan keluarga Xiao, berkeliaran kemana-mana? Jika terjadi kesalahan, kamu tidak mampu membelinya. Mata Xiao Ning dingin. Masa depan keluarga Xiao adalah masa depanmu. Kata Ahui sinis. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Xiao Ning bertepuk tangan, membuka kipas di tangannya, mengguncangnya dengan lembut, lalu mengalihkan pandangannya ke Lu Ming, mengerutkan kening dan berkata, siapa orang ini? Ahui, jangan bawa semua jenis kucing dan anjing ke keluarga. Orang lain akan menertawakanmu. Ini adalah temanku dan seorang Lei. Kamu tidak peduli jika kamu datang ke sini untuk menyembuhkan lukanya. Selain itu, kakak laki-laki lu dapat menyembuhkan racun kakek. Dia akan menjadi VIP keluarga Xiao saat itu. Ahui mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, bangga dengan jalannya. Bab 993 Subrek Penatua. Lu Ming berdiri di satu sisi, menonton dengan tenang, tanpa bersuara.
Alei menjelaskan kepadanya dengan suara rendah bahwa pria ini adalah putra paman kedua mereka, sepupu mereka, dan hubungan mereka tidak terlalu baik. Bisakah kamu menyembuhkan racun kakek? Omong kosong. Banyak master dan tidak bisa menyembuhkannya. Bisakah bocah ini menyembuhkannya? Jangan tertipu oleh bocah ini, kalian berdua. Xiao Ning mengangkat alisnya dengan suara lantang. Saudara Lu adalah teman kita. Bagaimana kita bisa menipu kita? Dan jika kita tidak membiarkan saudara Lu mencoba, bagaimana kita bisa tahu saudara Lu tidak bisa? Baiklah, minggir. Ahui berkata, tarik Lu Ming, di sekitar Xiao Ning, masuk ke dalam. Wajah Xiao Ning sedikit suram. Ahui membawa Lu Ming berkeliling beberapa halaman, dan akhirnya datang ke kamar tamu dan berkata, saudaraku Lu, kamu harus tinggal di sini dulu, lalu bantu kakekku melakukan detoksifikasi setelah lukanya sembuh. Bagus. Lu Ming mengangguk. Setelah beberapa kata lagi, kedua saudari itu pergi. Lu Ming masuk ke kamar, menutup pintu, duduk bersila di tempat tidur, dan mulai menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Zanlong Zhenyuan menjalankan seluruh tubuhnya dan menembus jauh ke dalam tubuh. Cedera Lu Ming pulih dengan cepat. Nyatanya, selama 2 hari di jalan, tubuh Lu Ming pulih secara otomatis. Sampai sekarang, dia telah banyak pulih. Menyentuh. Lebih dari 10 menit kemudian, Lu Ming sembuh. Pintu didorong terbuka berat. Seorang pria muda berdiri di depan pintu dengan wajah dingin. Tubuh Lu Ming sedikit gemetar dan membuka matanya. Cahaya dingin melintas di matanya. Xiao Ning yang membuka pintunya. Untungnya, Lu Ming memiliki kemampuan kontrol yang kuat, dan dia memiliki sedikit perhatian, tetapi dia tidak mengabdikan dirinya untuk itu. Jika dia tiba-tiba diganggu dalam latihannya, dia akan terluka setidaknya, dan dia akan dirasuki oleh iblis. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Lu Ming bertanya. Nak, apa tujuanmu datang ke keluarga Xiao? Apakah kamu tidak ingin menipu Ahui dan Lei hanya karena mereka sederhana? Aku beritahu kamu, jika kamu membuat ide ini, kamu salah. Xiao Ning berkata dengan dingin. Kakak Xiao salah paham denganku. Aku berteman dengan Ahui Lei, dan aku sedikit terluka, jadi aku ingin menggunakan keluarga Xiao untuk menyembuhkan lukaku. Kebetulan aku tahu sesuatu tentang detoksifikasi. Kudengar itu tuan keluarga Xiao diracuni oleh ular berwarna-warni, jadi aku ingin melihat apakah aku dapat membantu detoksifikasi. Lu Ming memegang tinjunya dan menjelaskan sambil tersenyum. Diam, apa yang kamu? Kamu pantas menjadi saudaraku. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu sengaja ingin mendekati mereka karena mereka cantik dan sederhana. Sebaiknya kamu segera meninggalkan rumah Xiao, jika tidak. Xiao Ning mencibir. Xiao Ning, apa yang kamu lakukan? Minuman lembut datang, dan kemudian 2 sosok cantik muncul. Ini adalah Hui dan Lei. Xiao Ning, saudara Lu adalah teman kita. Jika kamu membiarkan dia pergi lagi, berhati-hatilah agar aku membalikkan wajahku. 2 saudara perempuan datang, seorang Hui mengertakkan gigi. Bersenandung. Melihat seorang saudari Hui datang, Xiao Ning tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatan, dengungan dingin, lambaian lengan baju, melangkah pergi. Baru saja aku mendengar bahwa Xiao Ning datang ke sini. Aku tahu itu tidak baik. Untungnya, kami tiba tepat waktu. Kakak Lu, apakah kamu baik-baik saja? Hui memiliki beberapa kekhawatiran. Tidak apa-apa. Lu Ming tersenyum. Ya, aku akan membuat orang memperhatikan Xiao Ning sepanjang hari ini. Jika dia datang lagi, aku akan berbalik melawannya. Maka kamu bisa beristirahat dengan baik. Setelah mengatakan itu, kedua saudari itu mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming. Setelah kembali ke kamarnya, Lu Ming terus berlatih dan menyembuhkan. Selanjutnya, tidak ada yang mengganggu Lu Ming. 3 hari kemudian, cedera Lu Ming telah pulih. Adapun Dandan, dia melemparkannya ke peta gunung dan sungai dan memintanya untuk memulihkan dirinya sendiri. Barangnya sangat ulet sehingga tidak ada yang bisa terjadi. Setelah Lu Ming pulih, dia menemukan Hui dan Lei dan berjalan ke kamar kakek mereka bersama. Orang tua dari keluarga Xiao tinggal di rumah tuan dari keluarga Xiao. Begitu mereka sampai di rumah tuannya, mereka dihentikan. Salah satunya adalah Xiao Ning, dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya berusia 50-an dengan wajah dingin. Paman kedua. Wajah Ahui sedikit berubah. Orang ini adalah paman kedua Hui, Xiao Hongyun. Ada 2 putra dalam keluarga Xiao. Salah satunya adalah ayah dari Ahui dan seorang Lei, dan yang lainnya adalah Xiao Hongyun. Ahui, Lei, bagian depan adalah tempat ayahku memulihkan diri. Apa yang ingin kamu lakukan dengan orang asing di sini? Kata Xiao Hongyun dengan wajah lurus. Tubuh Lei sedikit gemetar dan mundur selangkah. Dia jelas takut pada Xiao Hongyun. Ahui akan jauh lebih berani. Dia maju selangkah dan berkata, Paman kedua, ini teman kami Lu Shaoxing. Kakak Lu dapat mendetoksifikasi kakek aku, jadi kami membawanya ke sini untuk membantunya mendetoksifikasi. Omong kosong. Xiao Hongyun melambaikan lengan bajunya dan berteriak, selama periode waktu ini, berapa banyak master dan apoteker yang diundang dan berapa banyak metode yang telah digunakan tidak dapat menyembuhkan racun kakekmu. Bagaimana kamu bisa memecahkan racun kakekmu dengan bocah ini? Kalian berdua gadis kecil tidak mengerti bahaya dunia. Hati-hati ditipu, tidak rugi. Ahui membantahnya. Wajah Xiao Hongyun sedikit berat.
Dia memandang Luming dan berkata, "Nak, apakah kamu Master Ming Lian?" "Tidak." Jalan ringan Luming. Dia ingin bersikap sopan kepada orang-orang ketika dia adalah pendatang baru. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan keluarga Xiao di hadapan Ah Hui dan saudara perempuan Lei. Namun, Xiao Hongyun dan putranya berulang kali membuat kesulitan dan kata-kata mereka tidak baik. Luming tidak bisa menahan amarahnya dan nadanya tidak terlalu bagus. "Haha, karena aku bukan penyuling Ming, aku juga berbohong bahwa aku bisa mendetoksifikasi ayahku. Ini konyol, aku tidak peduli untuk segera meninggalkan rumah Xiao." Xiao Hongyun tertawa menghina dan melambai. "Siapa bilang detoksifikasi harus master? Aku punya skill rahasia yang bisa detoksifikasi dengan mudah." "Lu Mingdao. Itu omong kosong, omong kosong." Xiao Ning memotong sarkasme. "Kami percaya kakak laki-laki Lu. Selain itu, paman kedua juga mengatakan bahwa dia tidak dapat mendetoksifikasi kakeknya setelah mengundang begitu banyak guru dan selama periode waktu ini. Haruskah kita membiarkannya pergi dan membiarkannya mati? Pada saat ini, apa saja kesempatan harus ditangkap. Aku harus membiarkan saudara Lu mencobanya. Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu dapat menontonnya." Ah Hui Rot, mata tegas tak tertandingi. Alei juga melangkah maju, dengan berani menatap Xiao Hongyun. Xiao Hongyun mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata, "Oke, biarkan dia mencoba. Kami akan menonton di samping." Tapi baru saja seorang master dan datang untuk memberi makan pil detoksifikasi kepada ayahnya. "Hari ini, kita akan melihat situasinya untuk saat ini. Jika dia tidak membaik besok, biarkan anak itu mencobanya." "Yah, besok." Ah Hui sangat senang. "Terlebih lagi, jangan berkeliaran akhir-akhir ini. Kemasi barang-barangmu dalam beberapa hari dan ikuti aku ke Gunung Hang Kong untuk menemui Tuan Ling Yun Kong." Suara Xiao Hongyun berubah. Mendengar ini, wajah dua saudara perempuan Hui sangat berubah. "Tidak, aku tidak akan pergi ke Gunung Gantung untuk melihat Ling Yun Kong." Ah Hui menangis. "Omong kosong, karakter macam apa itu Ling Yun Kong? Tianjiao yang unik dari Gunung Xuan Kong adalah salah satu dari 10 pemuda Tianjiao dari Gunung Xuan Kong. Bakatnya unik dan langka di dunia. Dia bisa menyukaimu, yang merupakan berkah dari 8 kultivasi seumur hidup kamu, dan kamu tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Sudah kubilang, ini tentang masa depan keluarga Xiao saat ini. Kamu tidak boleh marah. Jika kamu tidak pergi, kamu harus pergi. Setelah 7 hari, ikuti aku." Setelah itu, Xiao Hongyun melambaikan lengan bajunya dan melangkah pergi. Xiao Ning tersenyum puas, juga ikut pergi. Bab 994 Subrek Penatua. Ah Hui dan Lei, dua saudara perempuan mata merah, air mata di orbit lingkaran. "Ah Hui, seorang Lei, apa yang terjadi?" Lu Ming bertanya. Ini bukan Xiao Ning. Dia ingin memberikan kita pada Ling Yun Kong untuk masa depannya sendiri." Ah Hui menyeka air matanya dan menjelaskan kepada Lu Ming. Ternyata Xiao Ning juga murid Gunung Xuan Kong, tapi banyak sekali makhluk raksasa seperti Gunung Xuan Kong yang dikaruniai Tianjiao. Bakat alami Xiao Ning biasa saja. Dia hanyalah murid biasa di Gunung Xuan Kong, jadi dia tidak dihargai sama sekali. Tapi dia bisa menjadi laki-laki, bisa menyanjung. Aku tidak tahu metode apa yang harus digunakan, sebenarnya mengenal Ling Yun Kong, salah satu dari 10 Tianjiao dari Gunung Xuan Kong, untuk membantu Ling Yun menjalankan tugas. Suatu kali, Xiao Ning dan Ling Yun Kong datang ke rumah Xiao sebagai tamu. Keluarga Xiao terkejut secara alami dan mengadakan jamuan makan besar untuk menyambut Ling Yun Kong. Di perjamuan, Ling Yun Kong menyukai dua saudara perempuan dari Hui dan Lei. Hal-hal baik seperti itu, sifat Xiao Ning untuk membantu memperkenalkan. Bahkan dalam pertarungan peruntungan di Zhongzhou, Tianjiao telah mencapai prestasi yang luar biasa. Gadis mana yang tidak menyukai Tianjiao dan tidak memuja kejeniusan tiada taraf. Ah Hui dan seorang Lei tentu saja sama, dan tentu saja setuju untuk bertemu Ling Yun Kong. Tetapi kemudian aku mengetahui bahwa Ling Yun Kong sebenarnya ingin menikahkan saudara perempuan mereka bersama. Ya, mereka menikah bersama. Hal ini membuat Hui Alei bersaudara dua pasang Ling Yun Kong kecewa. Bagian belakang harus mengerti, Ling Yun Kong orang ini nakal bejat, telah menikahi 7 atau 8 selir. Dengan cara ini, kedua saudari itu tentu saja tidak akan setuju. Tapi Xiao Ning akhirnya naik ke pohon besar Ling Yun Kong. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan langka seperti itu? Selama Ling Yun Kong menikahi sepasang saudari ini, dia pasti akan mendapat banyak hadiah, dan akan lebih memperhatikannya di masa depan. Kemudian dia Xiao Ning akan bisa naik ke puncak gunung di langit. Oleh karena itu, Xiao Ning dan Xiao Hongyun telah berusaha sekuat tenaga untuk menikahkan kedua saudari itu dengan Ling Yun Kong. Namun, Xiao Zhan, anak sulung dari keluarga Xiao, sangat menentang hal ini. Masalah ini telah ditunda. Sekarang Xiao Zhan diracun dan koma. Bagaimana bisa Xiao Ning dan Xiao Hongyun melewatkan kesempatan ini? Secara alami, mereka mulai mendesak mereka untuk menikah dengan Ling Yun Kong. Lu Ming mengangguk dan tiba-tiba sadar. Begitulah, pantas saja kedua saudari itu memiliki hubungan yang buruk dengan Xiao Ning. Ketiganya mengobrol dan kemudian kembali ke kamar mereka. Xiao Hongyun dan Xiao Ning berjalan mengitari beberapa halaman dan mengobrol satu sama lain. "Ayah, bagaimana kamu bisa berjanji untuk membiarkan bocah itu mendetoksifikasi kakeknya?"
Jika bocah itu benar-benar memecahkan racun kakeknya, dengan temperamennya yang buruk, dia pasti akan menentang kita untuk memberikan dua gadis Ahuya Lei ke Ling Yukong. Xiaoning sedikit cemas. Mengapa kamu terburu-buru? Ular berbisa berwarna-warni itu sangat langka, dan toksisitasnya sangat istimewa. Sekarang racunnya telah menyebar ke seluruh tubuh lelaki tua itu, dan telah menembus ke dalam darah dalam otot dan tulang. Selama periode waktu ini, begitu banyak master dan apoteker telah diundang. Bagaimana anak laki-laki itu bisa mendetoksifikasi? Menurut pendapat aku, anak laki-laki itu juga menyukai dua gadis Ahui dan ingin tampil di depan kedua gadis itu. Ketika dia gagal melakukan detoksifikasi besok, kita akan menemukan alasan untuk mengeluarkannya dari keluarga Xiao. Kata Xiao Hongyun. Ayah mengatakannya dengan benar. Xiaoning menunjukkan senyum bahagia. Satu hari berlalu dengan cepat, dan keesokan harinya, tidak ada tanda-tanda racun keluarga Xiao mereda. Sore hari berikutnya, Lu Ming, saudara perempuan Alawi dan Xiao Hongyun, Xiaoning dan putranya, pergi ke kamar keluarga Xiao. Membuka pintu, Lu Ming melihat seorang lelaki tua terbaring di tempat tidur. Pria tua itu terlihat berusia lebih dari 60 tahun dan bertubuh besar, tetapi sekarang napasnya lemah. Di tubuhnya, penuh dengan warna-warni, penuh dengan seluruh tubuhnya, sangat aneh. Ini adalah racun ular berwarna-warni. Kakek. Melihat penampilan Xiao Zhan, seorang saudari Hui dan seorang saudari Lei merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Matanya menjadi merah dan air matanya tidak bisa menahan mengalir. Racun ular berwarna-warni telah menyebar ke setiap bagian tubuh, bahkan sampai ke kedalaman darah muskuloskeletal. Wajah Lu Ming sedikit berubah. Orang tua itu sangat diracuni. Jika dia tidak mengandalkan kultivasinya yang maju, dia akan diracuni dan mati. Meski begitu, itu tidak akan bertahan lama. Lu Ming meramalkan bahwa lelaki tua itu akan diracuni dan mati paling lama dalam waktu 1 bulan. Kakak Lu, apakah kamu yakin bisa menyelamatkan kakekku? Kata Ahui sambil menangis. Aku akan mencoba yang terbaik. Lu Ming Dao, lalu berjalan mendekat. Lu Ming melambaikan tangannya, dan Zhenyuan menyebar. Mengangkat tubuh Xiao Zhan duduk dari tempat tidur. Lu Ming duduk di belakang Xiao Zhan dengan tangan di punggungnya, dan kekuatan menelannya tiba-tiba pecah. Kekuatan menelan menutupi seluruh tubuh Xiao Zhan dan menembus ke setiap inci kulit, tulang, dan dagingnya. Ahui dan Lei, serta Xiao Hongyun dan putranya, menatap Lu Ming dengan 4 pasang mata. Namun, ketegangan keempatnya berbeda. Ahui dan Lei gugup karena Lu Ming tidak dapat memecahkan racun Xiao Zhan. Xiao Hongyun dan putranya gugup karena Lu Ming telah memecahkan racun Xiao Zhan. Racunnya sudah mulai kembali. Tiba-tiba, seorang Hui melihat suara yang cerah dan bergetar. Pertama-tama, aku melihat warna-warni di wajah Xiao Zhan mulai memudar perlahan. Tampaknya tersedot keluar dari tubuh oleh sesuatu. Bagaimana mungkin? Wajah Xiao Hongyun dan Xiaoning berubah dengan liar, mengungkapkan warna yang tak terbayangkan. Benarkah Lu Ming bisa menghilangkan racun perang? Mata dua orang, terus memancarkan berbagai cahaya, beberapa dingin. Ahui dan seorang Lei sangat senang. Mereka berpegangan tangan erat, berharap bisa melihat Lu Ming dan Xiao Zhan. Seiring berjalannya waktu, warna wajah Xiao Zhan menjadi semakin pucat, dan napasnya menjadi semakin kuat. Setengah jam kemudian, warna di wajah Xiao Zhan menghilang. Warna-warni bagian tubuh lainnya juga menghilang. Napas Xiao Zhan menjadi tenang, dan dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya. Wah! Lu Ming menarik napas dan berhenti menelan. Racun Xiao Zhan, tiba-tiba sulit dipahami, meresap ke setiap inci tubuhnya. Bahkan jika itu adalah kekuatan darah Jiulong, butuh waktu setengah jam. Namun pada akhirnya, racun Xiao Zhan telah ditelan oleh darah Jiulong dan disempurnakan menjadi kehampaan. Kakak Lu, racun kakekku. Ahui bertanya dengan prihatin. Racun kakekmu telah dihilangkan olehku, dan aku akan segera bangun. Tapi Tuan Xiao telah diracuni selama berhari-hari dan dia sangat lemah. Aku khawatir akan sulit untuk pulih ke kultivasi masa kejayaannya dia waktu singkat. Perlu waktu untuk memulihkan diri. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apakah ini didetoksifikasi? Itu bagus. Itu bagus. Tidak apa-apa untuk mendetoksifikasi. Terima kasih, saudara Lu. Ahui sangat senang dan bersemangat. Alei hampir sama, matanya penuh kegembiraan. Namun, Xiao Hongyun dan putranya, sebaliknya, tidak tersenyum, dan mata mereka suram. Lu Ming bangkit dan berjalan keluar dari tempat tidur. Pada saat ini, tubuh Xiao Zhan tiba-tiba bergetar, seteguk kemacetan keluar, lalu perlahan membuka matanya. Kakek bangun, kakek bangun. Kakek. Ahui hampir melompat dan berlari ke tempat tidur dengan Lei. Bab 995 Subrek Penatua. Mata Xiao Zhan menyapu kedua saudara perempuan itu, memperlihatkan sedikit senyum dan berkata, Ahui, seorang Lei, racunku telah dipecahkan. Siapa yang membantuku? Dia juga sangat jelas bahwa racun ular berwarna-warni itu sulit dipecahkan. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa bangun. Pada saat ini, dia cukup terkejut. Ini saudara Lu memecahkannya untukmu. Ahui menatap Lu Ming dan berkata. Xiao Zhan juga menatap Lu Ming. Ketika dia melihat Lu Ming masih sangat muda, dia sedikit terkejut.
Sangat muda, apakah dia master dan yang kuat? Lu Shaoxing yang lebih muda, telah bertemu Tuan Xiao. Lu Ming memegang tinjunya sedikit. Sama-sama, Sia muda. Kamu menyelamatkan hidupku, aku harus memberi hormat padamu. Xiao Zhan meronta dan ingin memberi hormat pada Lu Ming. Namun, dia sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa mengangkat tangannya. Tidak perlu sopan, kamu dan aku adalah teman. Kita harus saling membantu. Kamu lemah sekarang, istirahat yang baik. Lu Minglian sedang sibuk. Pada saat ini, wajah Xiao Hongyun berubah untuk beberapa saat, lalu dia tiba-tiba menunjukkan senyum terkejut, melangkah maju dan berkata, "Ayah, ayah, kamu bangun. Senang sekali kamu bangun. Selama periode waktu ini, anak itu benar-benar mengkhawatirkan siang dan malam, dan tidak bisa tidur di malam hari." Dengan baik. Xiao Zhan menatap Xiao Hongyun dan mengangguk ringan. Xiao Hongyun melontarkan tatapan muram di matanya, tetapi wajahnya tersenyum dan berkata, "Ayah, kamu baru saja menerima racun di tubuhmu, dan kamu lemah. Jika kamu beristirahat dengan baik, kami tidak akan mengganggumu. Aku akan mengirimkan pil untuk memperkuat esensi dan menutrisi Qi." Kemudian dia menatap adiknya dan berkata, "Hui, seorang Lei, ayo keluar dan jangan ganggu istirahat kakekku." "Kakek, kalau begitu istirahatlah yang baik, kami pergi dulu." Hui enggan berpisah dengannya. "Pergilah, Lu Shaoxia. Aku akan berterima kasih secara langsung saat aku sembuh setelah beberapa hari." Xiao Zhandao. "Sama-sama Pak." Lu Ming mengepalkan tinjunya, lalu kerumunan itu mundur dari ruangan. "Lu Shaoxing, kan, ada yang ingin kukatakan padamu." Begitu dia meninggalkan ruangan, wajah Xiao Hongyun menjadi dingin dan berkata, "Oh." Lu Ming mengangguk. Mereka meninggalkan rumah utama dan datang ke halaman luar. "Lu Shaoxing, karena racun ayahku telah sembuh dan lukamu lebih baik, tidak perlu tinggal di rumah Xiao. Silakan pergi." Dalam kalimat pertama Xiao Hongyun, dia langsung mengeluarkan perintah untuk pergi. Hui dan mata dua saudara perempuan Lei melebar, menunjukkan warna yang luar biasa. "Paman kedua, apa maksudmu? Kakak Lu baru saja mendetoksifikasi kakekku. Kamu akan mengusirnya. Dia adalah dermawan keluarga Xiao. Begitukah caramu memperlakukan dermawan keluarga Xiao? Ada sesuatu yang luar biasa tentang Hui. Apa yang kamu tahu, anak muda? Apakah kamu benar-benar berpikir dia benar-benar membantu detoksifikasi ayahnya? Dia pasti memiliki tujuan dalam melakukannya." Teriak Xiao Hongyun, lalu menatap Lu Ming dan berkata, "Lu Shaoxing, tujuanmu adalah kedua gadis ini. Kedua gadis keluarga Xiaoku benar-benar cantik. Kamu dengan sengaja mendekati mereka dan membantu ayahku melakukan detoksifikasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bantuan dari dua gadis ini dan bunuh dua burung dengan satu batu. Kedua gadis ini tidak jauh di dunia. Kamu bisa menyembunyikan mereka, tapi bagaimana kamu bisa bersembunyi dariku? Sudah kubilang, kedua gadis ini sudah tergantung di langit, lebih baik kamu mati hati ini. Jika tidak, kamu tidak tahu bagaimana cara mati. Jadi sekarang, segera tinggalkan rumah Xiao." Xiao Hongyun memandang Lu Ming dengan acuh tak acuh, dan nadanya semakin buruk. Lu Ming tersenyum. Ini konyol. Dia datang ke rumah Xiao, tetapi diundang oleh saudara perempuan Hui. Dia baru saja menemukan tempat untuk menyembuhkan lukanya dan membantu detoksifikasi Xiao Zhan. Dia juga bermaksud membantu Xiao Zhan mendetoksifikasi dan pergi. Tapi sekarang di mata Xiao Hongyun, dia telah menjadi pria dengan motif tersembunyi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan saudara perempuan dari keluarga Xiao. Betapa konyolnya itu. Dia sekarang mendukung keluarga Xiao. Xiao Hongyun tidak berterima kasih, tetapi segera memerintahkannya untuk pergi. "Baiklah, aku akan pergi sebentar." Lu Ming mencibir. Mengapa dia harus tinggal di sini karena orang lain tidak diterima? "Kakak Lu, jangan dengarkan omong kosong paman kedua. Kamu menyelamatkan kakekku, dan dia berkata dia akan menghargaimu." Hui cemas. Mata Alei juga menunjukkan kecemasan. "Omong kosong apa? Dua gadis yang tidak tahu pentingnya Ling Yunkong. Kalian adalah orang Ling Yunkong, tapi kalian sangat dekat dengan bocah ini. Jika kalian dikenal dengan Ling Yunkong, apa yang akan kalian pikirkan? Apakah kalian ingin menempatkan keluarga Xiao dalam bahaya? Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Xiao?" Teriak Xiao Hongyun. "Apa yang kamu bicarakan? Itu semua angan-anganmu." Hui balas dengan keras. Wajah Xiao Hongyun lebih suram. Melihat Lu Ming, dia berkata, "Kamu masih tidak pergi. Apakah kamu ingin tinggal di sini?" Xiao Ning melambai, sepotong ogite bermutu tinggi menuju Lu Ming terbang. Mata Lu Ming meledak menjadi kilatan cahaya. Dia menghancurkan batu itu berkeping-keping. Dia menatap Xiao Ning dan Xiao Hongyun dengan dingin. Akhirnya, dia melihat ke arah Hui dan berkata, "Hui, seorang Lei, terima kasih atas keramahan kamu hari ini. Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya pelangi. Dia meninggalkan keluarga Xiao. "Kakak Lu." Hui menelepon, dan kemudian memandang Xiao Hongyun dan putranya dengan kebencian, dan berkata, "Keluarga Xiao memperlakukan dermawan seperti ini. Jika menyebar, aku khawatir itu akan menjadi lelucon. Selain itu, bahkan jika kita mati, kita tidak akan pergi ke Gunung Hangkong untuk melihat Ling Yukong. Kamu akan mati. Lei, ayo pergi." Begitu Hui menarik Lei, dia kabur dari rumah Xiao. Lu Ming terbang jauh-jauh, ratusan mil berlalu dalam sekejap.
Dia datang ke sebuah jalan di utara kota Lishui. Jadi dia memilih sebuah restoran, memilih beberapa piring kecil, dan makan serta minum. Dalam keadaan pikirannya saat ini, dia tidak akan berada dalam suasana hati yang buruk karena urusan Xiao Hongyun. Keluarga Xiao tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia melewati stasiun pos. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah dua saudara perempuan dari Ahui. Kedua gadis itu sangat sederhana. Aku khawatir mereka akan menjadi alat yang meningkat dari Xiao Hongyun dan putranya. Apa, nak, tidak bisa melepaskan kedua gadis itu. Dan tidak tahu kapan dia muncul di atas meja. Dia mengambil kaki ayam dan mengunyahnya. Setelah beberapa hari, cedera dan pada dasarnya telah pulih. Ya, aku sangat khawatir. Baru-baru ini, aku berencana untuk berlatih di dekat kota Lishui. Jika kamu punya waktu, tolong perhatikan untuk aku. Lu Ming mengangguk. Ya, tapi ramuan itu tidak bisa tanpaku. Mulut Dandan penuh dengan minyak. Setelah beberapa saat, kaki ayam yang besar dimakan oleh Dandan. Ketika dia cukup makan, Lu Ming menemukan sebuah penginapan di dekatnya. Keluarga Xiao, kamar, Xiao Hongyun dan Xiao Ning sedang mendiskusikan banyak hal. Sial, aku tidak menyangka Lu Shaoxing benar-benar bisa mendetoksifikasi racun lelaki tua itu. Wajah Xiao Hongyun sedikit suram. Ayah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ketika lelaki tua itu bangun, dia pasti akan keberatan jika kita memberikan kedua gadis itu kepada Ling Yukong. Xiao Ning sedikit cemas. Bab 996 Subrek Penatua. Sekarang, kita hanya bisa melakukannya dulu. Kamu bisa pergi untuk meminta instruksi Ling Yukong dan memintanya mengirim seseorang untuk membawa Ahui alai dua gadis ke Gunung Suankong dan menunggu nasi mentah dimasak. Bagaimana bisa lelaki tua itu keberatan? Di mata Xiao Hongyun, cahaya konspirasi terus menyala. Ya, ayah, aku akan melakukannya sekarang. Xiao Ning mengangguk dan segera meninggalkan ruangan. Kota Lishui dikelilingi oleh sungai, danau, dan sungai yang menyatu dengan daratan. Wilayah ini penuh dengan uap air. Keesokan harinya, Lu Ming meninggalkan kota Lishui dan menuju ke utara. Puluhan ribu mil kemudian, danau yang tak terhitung jumlahnya mulai terlihat. Daerah ini disebut Wanhuyuan. Menurut legenda, ada lebih dari 10.000 danau di sini. Ada danau tak berujung, besar dan kecil, dengan lingkaran penuh puluhan ribu mil, dan danau kecil hanya beberapa mil di seluruh area yang luas ini. Lu Ming datang ke sini untuk memahami konsep artistik air. Sekilas, kamu bisa melihat banyak orang berjalan di atas danau. Wah, wah. Dari waktu ke waktu, ada roh pedang dan tirai air yang bersinar, dan beberapa prajurit teran membunuh iblis air di danau. Wanhuyuan, banyak danau, tentu saja ada banyak monster air. Mendesis. Seekor lele besar, panjangnya lebih dari 30 meter, keluar dari danau, membuka mulutnya dan menggigit Lu Ming untuk menelannya. Ketika Zhen Yuan meletus, Lu Ming melangkah keluar, langsung menginjak ikan lele sampai mati, dan kemudian kekuatan menelan pecah, menelan sari darah ikan lele. Adapun kekuatan iblis lainnya, darah dan sebagainya, Lu Ming tidak menelan, karena pemandangannya terlalu menakjubkan, aku khawatir itu akan menyebar. Selain itu, karena konsepsi artistik, kultivasi Lu Ming sulit untuk ditingkatkan, dan tidak banyak berpengaruh pada menelan energi tersebut. Tentu saja, ada cara lain untuk meningkatkan konsepsi artistik Lu Ming tentang air, yaitu dengan membunuh prajurit lain dan melahap konsepsi artistik mereka. Di sekitar kota Lishui, banyak orang yang dapat memahami konsep artistik air. Jika kamu ingin menemukannya, kamu dapat memahami konsep artistik air. Namun, Lu Ming tidak akan melakukannya. Jika musuh adalah musuh, Lu Ming tidak akan berbelas kasih, tetapi biarkan dia membunuh orang lain untuk meningkatkan konsepsi artistiknya karena dia meningkatkan kultivasinya. Lu Ming tidak bisa melakukan hal seperti itu. Menginjak permukaan danau, merasakan uap air yang menyebar di sekitarnya, pikiran Lu Ming tenggelam ke dalamnya, terus-menerus memahami konsep artistik tentang air. Selanjutnya, Lu Ming memahami konsepsi artistik tentang air di perairan yang tak terbatas. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Sungguh kemajuan yang mengerikan yang dimiliki Lu Ming sekarang. 7 hari kemudian, Lu Ming duduk bersila di sebuah danau besar. Air di danau ini sangat aneh. Tidak ada angin, dan tampaknya memiliki spiritualitas. Uap air dari danau ini juga yang paling kuat, dan sangat jelas untuk memahami konsep artistik tentang air. Oleh karena itu, menarik banyak orang untuk berlatih di sini. Lu Ming juga duduk di danau dengan lutut bersilang, diam-diam merasakan dan memahami. Entry level 3 sedang mencapai puncaknya. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Konsep artistik air telah mencapai puncak tingkat 3. Kamu lihat, itu adalah murid dari Gunung Suankong. Saat ini, tiba-tiba seseorang memanggil dengan lembut, yang menarik perhatian banyak orang dan melihat ke langit. Lu Ming juga mendongak. Di udara, ada beberapa sosok berjalan di udara menuju kota Lishui. Sebanyak 8 orang, muda, kebanyakan berusia 30-an. Xiao Ning. Lu Ming mengerutkan kening. Dia melihat Xiao Ning di keramaian. Ini adalah murid dari Gunung Suankong, dan bersama dengan Xiao Ning, apakah mereka orang Ling Yunkong? Lu Ming mengerutkan kening. Dia memikirkan Hui dan saudara perempuan Lei. Pergi dan lihat.
Lu Ming bangkit, menginjak danau dan mengikutinya jauh. Segera, mereka tiba di kota Lishui, dan Xiao Ning dan yang lainnya langsung melangkah ke langit. Ketika Lu Ming tiba di rumah Xiao, dia melihat gerbang keluarga Xiao penuh dengan orang. Mengapa orang-orang dari Gunung Gantung datang ke sini? Yang pertama, bernama Ling Kai, aku pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia adalah tangan kosong Ling Yun. Apa? Di langit, apakah Ling Yun Kong, salah satu dari 10 besar Tianjiao di Gunung Xuankong? Ada teriakan kaget di sekitar. Ya, aku mendengar bahwa Ling Yukong menyukai saudara perempuan Xiao dan ingin menjadikan mereka sebagai selir. Namun, saudara perempuan Xiao selalu tidak setuju. Kali ini, aku pikir mereka akan langsung membawa mereka pergi. Langsung ambil, jadi sombong. Omong kosong, siapa Ling Yukong? Apa yang terjadi padanya? Siapa yang berani melawan? Itu benar, kudengar Ling Yukong itu romantis. Kakak beradik Xiao benar-benar hemat air. Ling Yukong benar-benar mulut domba. Begitu Lu Ming tiba, dia mendengar banyak diskusi. Zhen Yuan sedang beroperasi. Orang-orang di depan Lu Ming didorong oleh Lu Ming secara diam-diam. Lu Ming maju. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan mati. Begitu Lu Ming datang ke depan, dia mendengar teriakan. Begitu kamu mendengarnya, kamu tahu itu suara Hui. Ke depan, Lu Ming melihat beberapa anak muda berdiri di depan gerbang keluarga Xiao, sedangkan di seberangnya ada Xiao Hongyun dan Ahui Alai. Saat ini, dua saudara perempuan dari keluarga Xiao sedang menatap pemuda Gunung Gantung, Xiao Hongyun dan Xiao Ning. Tidak, bajingan, Tuan Muda Ling Yun Kong mengagumimu. Itu berkahmu. Aku tidak tahu berapa banyak wanita yang iri padamu. Apakah kamu tidak berani pergi? Selama kamu melayani Tuan Ling dengan baik, apa yang harus dilakukan kamu ingin di masa depan? Ada semua jenis sumber daya kultivasi. Xiao Hongyun memarahi dengan tenang. Di tengah kerumunan, banyak orang menggelengkan kepala secara rahasia, yang belum tentu dikatakan oleh Xiao Hongyun. Jika kamu benar-benar jatuh cinta dengan Tianjiao dari Gunung Xuankong dan menjadi suami istri, itu pasti seperti yang dikatakan Xiao Hongyun. Namun, Ling Yun Kong adalah orang yang romantis, menyukai yang baru dan membenci yang lama. Jika kamu mengikutinya, kamu mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Jika kamu mengatakan itu hebat, jangan pergi. Kamu harus pergi sendiri. Alei, ayo pergi dan cari kakek. Begitu Ahui menarik Lei, dia akan lari ke kediaman keluarga Xiao. Binatang jahat, kamu membahayakan keluarga Xiao dengan melakukan itu. Bagaimana kamu bisa membiarkan dirimu bertindak sembrono dan berhenti untukku? Xiao Hongyun melangkah keluar dan menghentikan kedua saudari itu. Dengan nafas yang kuat di tubuhnya, Zhen Yuan meledak dengan lambaian tangannya, membentuk sangkar Zhen Yuan dan menjebak kedua saudara perempuan itu. Hari ini, jika kamu tidak pergi, kamu harus pergi. Tuan Kai, kedua gadis ini akan diserahkan kepadamu. Xiao Hongyun melihat sanjungan dan Ling Kai. Yah, kedua gadis kecil itu belum pernah melihat dunia sebelumnya. Setelah dilatih oleh Tuan Yun Kong, mereka akan jujur. Saat Ling Kai tertawa, dia membutuhkan ribuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Di sini, raungan datang dari rumah Xiao. Kemudian, sekelompok orang mengikuti seorang lelaki tua dan keluar. Orang tua itu adalah Xiao Zhan. Setelah 7 hari, jelas bahwa Xiao Zhan belum pulih sepenuhnya, tetapi napasnya jauh lebih kuat dari 7 hari yang lalu. Jelas, dia telah memulihkan sebagian dari kultivasinya. Saat ini, Xiao Zhan, seperti singa gila, menatap Xiao Hongyun. Kakek. Ahui, seorang Lei menelepon. Ahui, seorang Lei, jangan takut, kakekku akan datang. Kata Xiao Zhan, menatap Xiao Hongyun dan meraung, kamu hewan jahat, mereka adalah keponakanmu. Apakah kamu sangat ingin mengirim mereka keluar? Bab 997 Subrek Penatua. Xiao Hongyun mengerutkan kening dan berkata, ayah, lihat apa yang kamu katakan, aku juga memikirkan keluarga Xiao. Untuk keluarga Xiao, kupikir kamu untuk dirimu sendiri, untuk putramu. Xiao Zhan meraung. Ayah, ningir juga cucumu. Xiao Hongyun mengerutkan kening. Cucu, aku tidak bersujud sepanjang hari dan menukar kerabat aku dengan calon cucu aku. Aku sama sekali tidak memiliki tulang punggung seorang pejuang. Bagaimana aku bisa mencapai sesuatu? Xiao Zhan banyak minum. Ini membuat Xiao Ning terlihat jelek sampai mati, di mata cahaya tajam berkedip tanpa henti. Patua, aku menyarankan kamu untuk lebih bijaksana. Kali ini, Tuan Yun Kong telah mengatakan sesuatu. Kamu harus membawa kedua gadis ini kembali. Kamu harus menghentikannya, yaitu, jangan berikan wajah Tuan Yun Kong, dan jangan-jangan beri kami wajah menggantung. Saat ini, Ling Kai membuka mulutnya dan matanya dingin. Sia muda, aku tidak ingin memberimu wajah ke Hang Kong, dan aku tidak berani melakukannya. Tapi perasaan adalah hal yang membutuhkan kasih sayang timbal balik. Karena kedua cucu perempuanku tidak berniat menjadi anak Yun Kong, apakah kamu harus memintanya? Xiao Zandao. Perasaan perlu dipupuk. Aku akan mengambilnya kembali dan rukun dengan Tuan Yun Kong untuk jangka waktu tertentu. Aku akan memiliki perasaan. Ling Kai mencibir. Bisakah Tuan Yun Kong menikahi kedua pelayan itu dengan cara yang adil dan mendaftarkan mereka sebagai istri mereka? Xiao Zandao. Ling Kai mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, cukup, Patua, apa dua gadis ini?
Merupakan berkah yang luar biasa untuk dapat mencela Tuan Muda Yunkong. Apakah kamu ingin menikah dengannya secara terbuka dan terdaftar sebagai istrinya? Baiklah, Pak Tua, minggir. Setelah mengatakan itu, mata Ling Kai seperti listrik dan nafasnya menekan. Ada dua tingkat konsepsi spiritual. Sekilas Luming dapat melihat bahwa pencapaian Ling Kai telah mencapai tingkat kelahiran spiritual. Usia Ling Kai bisa mencapai kultivasi ini, jelas merupakan sosok yang membanggakan. Tidak, kamu adalah murid dari Gunung Xuankong. Apakah kamu ingin merampok mereka? Xiao Zhan pergi ke Hui dan Lei dan menghalangi mereka mati. Kakek. Hui dan Lei menunjukkan kepanikan di mata mereka, memegang lengan Xiao Zhan. Hui, seorang Lei, jangan takut, kakekku ada di sini. Xiao Zhan menghibur jalan, tubuh naik napas yang kuat. Meskipun Xiao Zhan tidak pulih sepenuhnya, napasnya tidak lebih lemah dari triplet Ling Tai, bertarung melawan Ling Kai. Murid keluarga Xiao lainnya yang mengikuti Xiao Zhan juga berdiri di samping Xiao Zhan, menatap murid-murid dari Gunung Xuankong. Orang tua, sepertinya kamu bersulang dan tidak makan atau minum. Kamu seperti semut di keluarga Xiao. Kamu berani melawan Tuan Yunkong. Kamu benar-benar mencari kematian. Bahkan satu langkah, Ling Kai melangkah keluar dari pandangan. Meskipun kultivasinya lebih lemah daripada Xiao Zhan, napasnya begitu kuat sehingga dia menekan Xiao Zhan dengan lemah. Inilah kekuatan Tian Jiao. Xiao Zhan menatap Ling Kai dengan wajah bermartabat. Seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah dia akan diserang oleh Ling Kai kapan saja. Aku menghitung 3, dan jika aku tidak menyerahkan lagi, aku akan membunuh salah satu dari kalian, Xiaos, 3. Ling Kai berkata dengan dingin. Xiao Zhan, saudara perempuan dari keluarga Xiao, dan anggota keluarga Xiao lainnya memiliki wajah yang jelek. Ling Kai terlalu sombong. 2. Ling Kai mengeluarkan suara. Sekitar, orang lain diam. Ini urusan Ling Yunkong. Ling Yunkong adalah salah satu dari 10 besar Tian Jiao dari Gunung Xuankong. Siapa yang berani campur tangan? Xiao Zhan dan yang lainnya lebih jelek. Xiao Zhan mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak bersuara. 1. Ling Kai mengeluarkan kata, 1, dan kemudian dia membunuh kesempatan itu. Kurasa tidak, aku akan membunuhmu. Ling Kai melambaikan tangannya. Di samping Ling Kai, seorang pemuda menginjak kakinya dan tubuhnya menyembur seperti listrik. Cahaya pedang menembus kehampaan dan menikam seorang murid keluarga Xiao. Itu sangat cepat sehingga murid keluarga Xiao bahkan tidak merespon. Saat berikutnya, orang melihat kepala terbang tinggi dan darah menyembur. Seorang anak dari keluarga Xiao dibunuh tanpa perlawanan apapun. Pemuda Gunung Xuankong adalah salah satu tokoh terpenting di dunia spiritual. Tidak. Xiao Zhan meraung seperti singa liar, dan matanya penuh amarah. Tapi dia tertekan oleh nafas kuat Ling Kai dan tidak bisa membantu sama sekali. Begitu dia bergerak, saudara perempuan Hui akan dibawa pergi oleh Ling Kai. Kurasa tidak, bunuh. Suara Ling Kai terus berdering. Pedang menyala, jeritan menyebar, murid keluarga Xiao lainnya terbunuh. Di mata Xiao Zhan, api akan keluar. Xiao Hongyun dan Xiao Ning berdiri di samping, acuh tak acuh di mata mereka. Tidak, jangan membunuh. Kami akan ikut denganmu. Seorang saudari Hui berlinang air mata, saat ini panggilan Hui. Tidak, kakekku tidak bisa mengirimmu ke mulut harimau. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa layak untuk orang tuamu? Xiao Zhan meraung dan matanya merah. Orang tua, aku pikir kamu benar-benar ingin mati, membunuh dan terus membunuh sampai semua orang dari keluarga Xiao terbunuh. Aku tidak percaya hari ini. Jika dia tidak berani menyerahkannya, aku akan membunuhnya sampai dia memberikannya kepada orang lain. Ling Kai penuh dengan pembunuhan. Wah! Cahaya pedang menyala lagi, tapi kali ini tidak ada teriakan, karena tangan yang memegang pedang dipegang oleh seseorang. Seorang pemuda berbaju hitam tiba-tiba muncul di depan pemuda di Gunung Xuankong dan memegang pergelangan tangannya. Cukup. Pemuda berbaju hitam itu dingin. Kakak Lu. Hui memanggil dengan lembut. Pemuda berbaju hitam ini adalah Luming. Kakak Lu, ayo pergi. Ini bukan urusanmu. Melihat bahwa itu adalah Luming, Xiao Zhan tidak merasa senang. Sebaliknya, dia menyuruh Luming pergi. Luming sepertinya baru berusia 20-an, tapi lawannya sangat besar seperti Gunung Xuankong. Ling Yunkong adalah salah satu dari 10 besar Tian Jiao dari Gunung Xuankong. Luming tidak bisa melawannya. Luming baik padanya, dia tidak ingin melibatkannya. Benar saja, mata Ling Kai suram. Pemuda itu, yang dipegang oleh pergelangan tangan Luming, melihat kesempatan untuk membunuhnya dan berteriak, "Nak, berani menyerangku dan mati." Yuan asli meledak, dan cahaya hitam menyala. Pemuda itu bermaksud membuka Luming dan membunuhnya dengan pedang. Gosok. Pergelangan tangan Luming bergetar, dan lengan pemuda itu bergetar dan berputar seperti adonan, mengeluarkan suara gesekan dan patah tulang. Seluruh orang itu berteriak, dan terbang keluar dari jauh dan jatuh dengan keras ke tanah, merengek seperti anjing liar yang sekarat. Tiba-tiba ada keheningan di sekitar, dan banyak orang terkejut. Pemuda di Gunung Xuankong tidak lemah. Meskipun kultivasi Ling Tai Yizong tidak dianggap sebagai sosok yang dibanggakan di surga, dia juga yang luar biasa di Ling Tai Yizong. Dia bahkan tidak bisa menghentikan langkah Luming. Siapa Luming? Sangat kuat. Hui dan Lei sama-sama membuka mulut sedikit terpana.
Mereka awalnya berpikir bahwa kekuatan Luming hampir sama dengan kekuatan mereka. Paling-paling, mereka sedikit lebih kuat. Tanpa diduga, Luming mengalahkan Luming dengan mudah sebagai seorang ahli dengan tubuh yang berat. Mata Xiao Zhan juga sedikit terkejut, tapi matanya masih bermartabat. Bukan apa-apa untuk anak roh dan orang seni bela diri. Ling Kai adalah puncak dari dua janin roh. Dia juga orang yang sombong. Dia tidak sebanding dengan pemuda tadi. Nak, kamu berani menyerang dan melukai murid-muridku di Gunung Gantung. Aku pikir kamu telah memakan gentian asli. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, dan kemudian meninggalkan kultivasimu. Aku dapat menyelamatkan hidup kamu. Ini cara Kesan yang teduh. Bab 998. Dengan senyum tipis, Luming berkata, Gunung Xuankong adalah kekuatan hegemonik. Aku tidak menyangka bahwa para murid begitu tak tertahankan sehingga mereka merampok wanita terkenal. Sungguh mengecewakan. Luming menggelengkan kepalanya dan mendesah. Wajah Ling Kai suram dan dia berseru, Nak, kamu berani membenciku. Sekarang kamu tidak punya kesempatan untuk hidup. Kamu harus mati. Kenapa membenci? Faktanya, jika gunung gantung itu semua sepertimu, atau terbang di langit, kupikir itu tidak jauh dari kepunahan. Luming, dengan senyum tipis, berkata dengan suara nyaring. Sekeliling jantung orang-orang bergemuruh, tuangkan udara sejuk. Luming terlalu berani untuk mengatakan bahwa Lingyun kosong dan itu adalah Gunung Xuankong. Meskipun mereka berpikir demikian, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Aku tidak malu padamu, orang macam apa kamu? Kamu berani membuat komentar palsu tentang Tuan Yun Kong dan Gunung Xuankong. Bunuh dia, bunuh dia. Ling Kai membuka mulutnya dengan dingin dan melambaikan tangannya yang besar. Di belakangnya, 5 pemuda bergegas keluar pada saat yang sama, dan 5 pedang menutupi Luming. Kelima pemuda itu, seperti yang sebelumnya, tidak sombong di usia awal 30-an, tetapi mereka tidak lemah dalam kekuatan bertarung mereka. Mereka semua ahli dengan semangat yang berat. Luming juga menghela nafas dalam hatinya bahwa Zhongzhou memang pusat tanah Shen Huang. Ada banyak master dalam mengolah tanah suci. Di usia 30-an, tidak banyak orang di Donghuang yang telah mencapai kondisi kelahiran spiritual, tetapi di sini, mereka terus-menerus bertemu. Pergilah. Luming mengeluarkan sepatah kata, dan tombak panjang muncul di tangannya. Tombak itu bergetar, dan 5 tombak muncul, masing-masing menusuk 5 orang muda. Puff, 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 BR lebih besar dari. 5 anak muda berteriak. Di pundak mereka, ada lubang darah, darah DC. Kelima pemuda itu pucat dan ketakutan di mata mereka. Jika tombak Luming ditikam di tenggorokan mereka, mereka akan mati. Sekarang pergilah. Luming mingleng, matanya seperti listrik, menatap Ling Kai. Nak, kamu ingin mati. Alih-alih mundur, pembunuhan Ling Kai lebih intens. Bersenandung. Di atas kepala Ling Kai, seekor ikan besar muncul. Ikan ini, ganas dan tak tertandingi, seperti pedang perang. Itu ramping dan memiliki tampilan yang garang. Ikan toda kuno, ini adalah darah Ling Kai. Ada 3 cakra emas yang bersinar di atasnya. Ling Kai adalah orang kuat yang membangunkan 3 tingkat darah dewa. Dia adalah Tianjiao dari Tianjiao. Meski kekuatan bertarung Luming tidak lemah, dia tetap tak kenal takut. Dengan kekuatan bertarungnya, cukup untuk menghadapi pria kuat dengan 4 janin spiritual. Kong. Cahaya pedang meledak, dan cahaya pedang yang cerah mekar dari tangan Ling Kai, dan roh pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke arah Luming. Saat tombak bergetar, ruang berdengung, dan tombak tak berujung muncul. Kapan? 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 Suara cepat persimpangan logam keluar, dan itu sangat padat, dan ada ratusan suara. Kemudian tubuh Ling Kai tiba-tiba mundur, dan ada beberapa lubang di tubuhnya, dan darah langsung mengalir. Dia pucat dan suram. Jelas, Luming penyayang, tapi Ling Kai lebih membenci daripada berterima kasih. Dalam hatinya, Luming tidak berani membunuhnya, karena dia adalah orang dari Gunung Xuankong. Wajar jika Luming tidak akan membunuhnya. Namun, itu adalah dosa besar bagi Luming untuk menyakitinya, mempermalukannya, dan membuatnya kembali tanpa bisa menjelaskan kepada Ling Yun Kong. Nak, kamu tunggu aku. Ling Kai meraung dan mengajak yang lain untuk berbalik dan pergi. Itu berubah menjadi beberapa lampu pedang dan menghilang di langit. Luming tidak mengejarnya. Jika dia sendirian, sampah akan terbunuh. Luming tidak akan cemberut sama sekali, tetapi dia harus menjaga keluarga Xiao, jadi dia menunjukkan belas kasihan. Ahui, Lei, dan Xiao Zhanlinglong. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Luming begitu kuat bahkan Ling Kai bukanlah lawan Luming. Luming dengan mudah mengalahkannya. Xiao Hongyun dan Xiao Ning sama-sama linglung, tetapi pada saat yang sama, wajah mereka sangat jelek. Nak, kamu sangat berani sehingga kamu berani menyakiti Tianjiao dari Gunung Xuankong. Tidak masalah jika kamu ingin mati, tapi jangan taruh kami di keluarga Xiao. Pada saat ini, Xiao Ning melangkah keluar, wajahnya muram, menunjuk ke omelan Luming. Luming mengerutkan kening, jauh di matanya, memancarkan sinar pembunuhan. Diam, saudara Lu mencoba menyelamatkan kita. Xiao Zhan. Kakek, kamu sudah tua dan bingung. Apa yang bisa menyelamatkan kita jelas berbahaya bagi kita.
Baru saja, Ling Kei membawa pergi Ahui Alai, yang merupakan pilihan terbaik. Dengan cara itu, keluarga Xiao kita akan naik. Sekarang, kita semua dihancurkan oleh bocah ini. Kami keluarga Xiao akan berada dalam bahaya besar. Seru Xiao Ning, wajahnya ganas. Kamu, binatang jahat. Xiao Zhan memelototi Xiao Ning, gemetar karena marah. Nyinger benar, nak. Kamu akan tahu bahwa kamu tidak baik hati dan menjebak keluarga Xiao aku. Jika kamu menyinggung Tuan Ling Yuntong, kita semua akan menghadapi bencana besar. Xiao Hongyun melangkah keluar, dan jalan yang dingin. Hahaha, atur keluarga Xiaomu, dan biarkan keluarga Xiaomu menghadapi bencana. Lucu, konyol, siapa yang baru saja membunuh putra Xiao? Lu Ming tertawa. Xiao Hongyun dan Xiao Ning tidak tahu malu. Murid Gunung Dangkong baru saja membunuh beberapa orang di keluarga Xiao, dan Xiao Hongyun dan Xiao Ning tidak membiarkan satu pun kentut. Sekarang Lu Ming membantu keluarga Xiao untuk memukul mundur Ling Kei dan yang lainnya. Mereka melompat keluar dan menuduhnya. Ada hal-hal konyol seperti itu di dunia. Apa pendapatmu tentang pemborosan keluarga Xiao? Siapa yang menyuruh mereka untuk tidak mendengarkan? Xiao Ning mencibir. Meretih. Lu Ming backhand adalah tamparan di wajah Xiao Ning. Akankah Xiao Ning memompa di udara selama puluhan putaran, lalu jatuh dengan keras ke tanah, satu sisi wajah bengkak seperti kepala babi, wajah konyol menatap Lu Ming. Lu Ming berani memukulnya. Di mataku, kamu juga sia-sia. Kenapa kamu tidak mati? Lu Ming menatap Xiao Ning, suara dingin. Berani, aku akan membawamu sekarang, meninggalkan kultivasimu, secara pribadi mengirimmu ke Ling Yun Sky-san untuk kompensasi. Xiao Hongyun minum, napasnya terengah-engah dan terinjak, dan bergegas ke Lu Ming, dan tangannya dibombardir oleh Lu Ming. 5 tingkat janin roh dan kultivasi Xiao Hongyun telah mencapai 5 tingkat janin roh. Dengan kultivasinya, Ling Kei benar-benar dihentikan sekarang, tapi dia diam, tapi sekarang dia akan mengambil Lu Ming. Berhenti. Xiao Zhan minum dan sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Hongyun dan Xiao Ning begitu tak tahu malu sehingga dia hampir memuntahkan darah. Tapi dia belum pulih sepenuhnya, dan sudah terlambat untuk menghentikan Xiao Hongyun. Menghadapi Xiao Hongyun, Lu Ming tidak bergerak, seolah tidak ada rencana untuk kembali. Xiao Hongyun memiliki sedikit tiba-tiba di dalam hatinya, dan memiliki firasat buruk. Bocah ini, muda dan belum pernah mendengar namanya, aku tidak percaya. Dia lawanku. Pada titik ini, kekuatan telapak tangan Xiao Hongyun sedikit lebih kuat, dan dia pergi menuju Lu Ming. Saat kekuatan telapak tangan hendak mengenai Lu Ming bergerak sedikit, dan tangan Xiao Hongyun dihindari oleh Lu Ming. Sementara itu, Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraihnya ke wajah Xiao Hongyun dan menekannya ke tanah. Ledakan. Tanah bergetar, wajah Xiao Hongyun, dan tanah memiliki kontak dekat, yang menabrak tanah ke dalam lubang besar, dan debu terisi. Xiao Hongyun membuat jeritan yang mengerikan, seperti katak malas yang diinjak-injak. Bab 999. Saat asap dan debu menyebar, Xiao Hongyun tergeletak di tanah seperti anjing mati. Wajahnya benar-benar cacat, dan darah terus-menerus merembes dari mulutnya. Tubuhnya kejang-kejang. Itu benar-benar tragis. Para penonton diikat lidah dan tidak bisa berkata-kata. Xiao Hongyun, yang berada di 5 tingkat kelahiran spiritual, tidak memiliki perlawanan di tangan Lu Ming. Kekuatan Lu Ming tiba-tiba menjadi tak terduga di benak orang. Apa gunanya orang sepertimu tinggal di dunia? Mengirimmu dalam perjalanan. Lu Ming mau keluar dari pembunuhan dingin. Xiao Hongyun merasakan kesempatan membunuh Lu Ming. Dia menggigil dan sangat sadar. Dia ketakutan oleh keringat dingin. Dia merangkak ke arah Xiao Zhan dan menangis, ayah, tolong aku, tolong aku. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kali ini, aku salah. Tolong aku. Mata Xiao Zhan terlihat rumit. Akhirnya, dia menghela nafas dan mengepalkan tangan pada Lu Ming. Dia berkata, saudara Lu, bisakah kamu mengampuni dia kali ini? Bagaimanapun, Xiao Hongyun adalah putranya dan putra terakhirnya. Melihat bahwa dia akan dibunuh oleh Lu Ming, Xiao Zhan tidak tahan lagi. Lu Ming menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia tahu hasilnya untuk waktu yang lama. Xiao Zhan terlalu mementingkan cinta. Meskipun dia kecewa dengan Xiao Hongyun, dia tidak ingin melihatnya mati. Karena Tuan Xiao mengatakan sesuatu, aku akan mengampuni dia sekali. Lu Mingdao. Di matanya, tidak masalah apakah Xiao Hongyun membunuh atau tidak, karena dia tidak peduli sama sekali. Mengapa kita harus memperhatikan hal-hal yang dapat dibunuh dengan sekali tamparan? Kakak Lu, aku tidak menyangka kamu begitu baik. Ahui berlari mendekat dan mengagumi Lu Ming. Alei juga berdiri di belakang Hui, mengedipkan matanya yang besar, mengintip ke arah Lu Ming. Kekuatan Lu Ming jauh di luar dugaan mereka. Tampaknya bahkan kakek mereka bukanlah lawan Lu Ming. Lu Ming tersenyum, lalu menatap Xiao Zhan dan berkata, Tuan Xiao, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Jelas, Ling Yuntong tidak akan menyerah. Kakak Lu, ayo masuk dan bicara. Xiao Zhan Dao. Lu Ming mengangguk dan berkelahi dengan Xiao. Ahui dan Lei memasuki kediaman Xiao. Ling Yukong tidak boleh datang secepat ini. Aku berencana untuk melumpuhkan keluarga Xiao, dan kemudian membawa Hui Alei ke ujung dunia. Baru kali ini aku melibatkan adik laki-lakiku. Aku benar-benar merasa kasihan itu.
Dengan itu, Xiao Zhan membungkuk pada Luming. Luming melambaikan tangannya, dan sepotong yuan asli terisi, menyeret Xiao Zhan, dan berkata, kamu tidak perlu sopan, Ahui Alei dan aku berteman. Kita tidak bisa melihat mereka dibawa pergi oleh orang-orang di Gunung Gantung. Apalagi generasi muda sendirian, tapi aku tidak takut pada mereka. Xiao Zhan merasakan yuan asli Luming yang sangat besar. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa beribadah sama sekali. Dia terkejut, Luming lebih tak terduga di matanya. Kebaikan besar adik laki-laki, aku benar-benar tidak bisa membalasmu. Xiao Zhan Bao Kuan Dao. Luming telah mendetoksifikasi dia sebelumnya. Kali ini, dia telah menyelamatkan seorang saudari Hui. Dia benar-benar memiliki kebaikan yang besar kepada mereka. Setelah beberapa kata lagi, Xiao Zhan memerintahkan keluarga Xiao untuk mengepak barang-barang. Dia berencana untuk menunggu malam dan memanfaatkan malam untuk pergi secara berkelompok. Kota Lis Hui, keluarga Xiao, pasti tidak bisa tinggal. Setengah hari berlalu dan malam tiba. Murid-murid Xiao melarikan diri ke dalam malam secara berkelompok dan menghilang. Luming, Xiao Zhan, dan Hui dan Lei sedang duduk di halaman, minum teh perlahan. Tuan, biarkan budak tua itu tinggal dan menjagamu. Seorang lelaki tua dengan rambut putih berdiri di samping Xiao Zhan dan memohon. Orang tua itu sudah sangat tua, tetapi semangatnya kuat. Sekarang, matanya penuh dengan kesedihan dan kengganan. Kakek Kuan. Ah Hui, seorang Lei, juga penuh dengan kengganan. Orang tua itu, Feng Kuan, telah tinggal di keluarga Xiao selama ratusan tahun. Sekarang dia adalah pengurus rumah tangga keluarga Xiao. Dia telah menyaksikan Hui Alei tumbuh dan memiliki kasih sayang yang mendalam untuk keluarga Xiao. Ah Kuan, ikuti kami. Ini sangat berbahaya. Kamu masih punya keluarga. Cepat pergi. Kita akan berkumpul lagi saat ada kesempatan. Xiao Zhandao, dia sangat tidak berdaya, tapi sekarang hanya begitu. Tinggal, Ling Yunkong membawa orang, mereka semua ingin mati, hanya pergi, bisa mendapatkan sinar kehidupan. Sikap Xiao Zhan tegas, tapi dia tidak berdaya. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Zhan dan yang lainnya. Kakek, salahkan kami semua. Ah Hui dan Lei menangis. Jika bukan karena mereka, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dua gadis konyol, jangan pikirkan itu. Xiao Zhan terkekeh. Kemudian dia memandang Luming dan berkata, Kakak Lu, ini sudah larut. Kamu hampir pergi. Kita akan meninggalkan kota di Yirong dini hari. Luming telah banyak membantu mereka, dan dia tidak ingin terus melibatkan Luming. Sebelum Luming berbicara, ada suara langkah kaki di halaman. Saat berikutnya, Xiao Hongyun, ayah dan anak Xiao Ning muncul, berjalan masuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini. Xiao Zhan berteriak dengan dingin. Celepuk, celepuk. Yang mengejutkan kami, Xiao Hongyun dan Xiao Ning langsung berlutut di depan Xiao Zhan. Ayah, anak itu salah. Anak itu tahu bahwa dia salah. Itu adalah anak yang dibutakan oleh lemak babi sebelumnya. Dia berpikir bahwa dia akan pergi untuk menyanjung Ling Yunkong dengan Ahui Alai, yang menyebabkan hasil sekarang. Anak itu salah. Xiao Hongyun bersujud berulang kali kepada Xiao Zhan dan menangis dengan sedihnya. Kemudian dia bersujud kepada Luming dan berkata, terima kasih kepada Tuan Lu yang membangunkan aku kali ini, aku tiba-tiba menyadari betapa salahnya aku melakukan itu sebelumnya. Terima kasih, Tuan Lu. Xiao Ning juga bersujud dengan Xiao Hongyun. Luming mengerutkan kening. Xiao Zhan juga mengerutkan kening. Ayah, sayang, sekarang, minta saja ayah untuk memaafkannya. Lalu aku akan membawa Ninger pergi ke Ling Yunkong dan meminta belas kasihan padanya, untuk menunda beberapa waktu dan membiarkan ayah dan Ahui melangkah lebih jauh. Xiao Hongyun menunjukkan matanya yang tulus. Kakek, kamu lihat paman kedua tahu kesalahannya, jadi maafkan dia. Ahui berbisik. Ya, kakek. Alei juga berbicara. Kedua saudara perempuan itu sangat baik hati. Melihat Xiao Hongyun tampak tulus, mereka berhati lembut dan memohon pada Xiao Hongyun. Bang, bang. Tiba-tiba, Xiao Hongyun menamparkan wajahnya terus-menerus. Sambil menamparkan, dia berkata, ayah, anak aku benar-benar salah. Maafkan aku. Beberapa kali, kedua sisi wajah Xiao Hongyun membengkak. Yah, tidak apa-apa untuk mengetahui apa yang salah. Semua orang akan membuat kesalahan. Selama kamu ingat di masa depan, peluang diambil sendiri, bukan dengan mengorbankan kerabat. Lagi pula, Xiao Zhan berhati lembut. Melihat ini, dia menghela nafas. Terima kasih ayah. Xiao Hongyun tersenyum dan berkata, ayah, kali ini, aku tidak tahu kapan aku akan bertemu denganmu lagi. Aku menyiapkan meja di aula. Aku sudah lama tidak berkumpul dengan ayah dan dua keponakanku. Kali ini, mari ucapkan selamat tinggal pada ayah dan kedua keponakanku. Perjamuan. Tidak apa-apa jika kamu punya hati. Xiao Zhandao. Ayah, ini sedikit dari hati anak itu, perpisahan ini, mungkin tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Xiao Hongyun mendesah dengan penyesalan dan kesedihan. Kakek, pergilah. Menurutku paman kedua itu tulus. Ahui berbisik, dan seorang Lei mengangguk lagi dan lagi. Yah, baiklah. Xiao Zhan mengangguk. Bab 1000. Xiao Hongyun sangat gembira dan berkata, terima kasih, ayah.
Kemudian dia memandang Lu Ming dan berkata, Tuan Lu, aku telah banyak tersinggung sebelumnya. Kali ini, aku ingin menebus kesalahan kepada Tuan Lu. Mengapa kamu tidak datang bersama? Yah, tidak apa-apa. Ada anggur untuk diminum. Tidak ada alasan untuk menolak. Lu Ming tersenyum. Setelah itu, mereka datang ke aula dan menyajikan makanan yang enak. Xiao Hongyun menuangkan segelas anggur untuk orang-orang, lalu mengambil gelas itu dan berkata, Ayah, Hui, seorang Lei, dan anak Lu, aku membuat kesalahan besar sebelumnya, dan aku akan menghukum diriku sendiri karenanya. Kemudian dia mengambil gelasnya dan meminumnya. Xiao Zhan, seorang Hui dan seorang Lei juga mengambil minuman dari gelas itu. Lu Ming mengangkat gelasnya dan terlihat seperti senyum di wajahnya. Tuan Lu, tolong. Melihat bahwa Lu Ming tidak minum, Xiao Hongyun berkedip sedikit bingung di matanya, dan kemudian menunjukkan senyum tulus di wajahnya. Anggur yang enak, cium baunya dan kamu akan mengetahuinya. Lu Ming tertawa, lalu mengambil gelas itu dan meminumnya. Lihat ini, Xiao Hongyun, mata Xiao Ning dalam, memancarkan secercah kejutan. Tuan Lu sangat berani, ayo makan. Xiao Hongyun berkata sambil tersenyum bahwa semua orang duduk dan Xiao Ning menuangkan anggur untuk mereka. Tuan Lu, kamu masih muda, tetapi kamu memiliki prestasi seperti itu. Xiao sangat mengaguminya. Terlebih lagi, dia belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Aku tidak tahu dari pengaruh apa dia berasal. Kata Xiao Hongyun. Mendengar pidato tersebut, Xiao Zhan, seorang Hui dan seorang Lei juga menunjukkan warna penasaran. Sekarang, pertempuran Qiyun telah berakhir selama setengah tahun. Selama pertempuran Qiyun, semua talenta tersembunyi dan talenta yang dikembangkan oleh orang-orang kuat dunia muncul satu demi satu. Nah, siapa yang tahu nama-nama talenta? Tapi Lu Shaoxing, mereka sangat aneh. Apakah dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran Qiyun? Aku tidak berasal dari angkatan manapun. Aku belajar keras di pegunungan sebelumnya. Ini pertama kalinya aku keluar dari gunung. Lu Ming tersenyum. Orang-orang terkejut. Apakah Lu Ming benar-benar tidak berpartisipasi dalam pertempuran Qiyun? Ini sangat langka. Secara umum, hanya ada sedikit talenta yang acuh tak acuh terhadap perang keberuntungan. Haha, anak Lu tidak ambil bagian dalam pertempuran Qiyun. Jarang kau memiliki prestasi seperti itu. Ayolah, Xiao, bersulanglah untuk pangeran Lu. Xiao Hongyun mengambil gelasnya dan meminumnya. Lu Ming tertawa dan minum. Anggur yang enak, anggur yang sangat enak, kamu benar-benar punya hati. Lu Ming tutmaut, ekspresi kenikmatan. Haha, kamu bisa minum lebih banyak jika kamu suka. Kata Xiao Hongyun sambil tersenyum. Xiao Ning segera menuangkan anggur untuk Lu Ming, mengambil gelasnya dan berkata, Kakak Lu, aku telah menyinggung berkali-kali sebelumnya. Kuharap Haihan masih di sini. Bagus untuk dikatakan. Lu Ming tersenyum, mengambil gelas dan meminumnya. Xiao Hongyun dan Xiao Ning lebih bahagia. Kemudian, Xiao Hongyun dan Xiao Ning berulang kali bertengkar dengan Xiao, dan seorang Hui dan seorang Lei menebus kesalahan dan bersulang untuk beberapa orang. Segera, saudara perempuan Xiao tersipu dan terlihat sangat baik. Kakek, Hui, bagaimana aku bisa merasa sedikit kedinginan? Pada saat ini, seorang Lei bergumam. Aku juga merasa sedikit kedinginan. Hui menggigil dan menghembuskan nafas, yang sebenarnya membuat lapisan es di udara. Wajah Xiao Zhan sangat berubah. Hui dan seorang Lei adalah pencapaian sempurna dari Ling Hai. Bagaimana dia bisa merasa kedinginan tiba-tiba? Bahkan di dalam es dan salju, mereka tidak bisa merasakan dingin. Pada saat ini, Xiao Zhan juga merasa sedikit dingin di meridiannya. Menyentuh. Xiao Zhan tiba-tiba bangkit dari kursinya, menatap Xiao Hongyun dan Xiao Ning seperti singa gila, dan meraung, binatang jahat, apakah kamu meracuni anggur? Sebelum dia mengatakan apapun, Xiao Zhan merasa bahwa semuanya berjalan lancar. Dia tidak bisa berdiri dan duduk kembali di kursinya. Hui Alei memandang Xiao Hongyun dengan cara yang luar biasa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Xiao Hongyun akan meracuni mereka. Bukankah Xiao Hongyun baru saja mengetahui kesalahannya? Apakah semuanya palsu? Kedua saudari itu berpikir itu luar biasa. Dingin sekali. Alei memanggil, saat ini, wajahnya tidak merah, tetapi lapisan es. Pada saat yang sama, dengan setiap nafas, ada lapisan es di udara. Hahaha. Pada saat ini, Xiao Hongyun tertawa terbahak-bahak, tertawa histeris. Pak Tua, dua gadis bau, masih ingin pergi. Apa yang bisa aku lakukan dengan Ning'er ketika kamu pergi? Masa depan kita berdua tidak dapat dirusak oleh kamu. Xiao Hongyun tertawa. Pada saat ini, dia mengungkapkan sifatnya sepenuhnya dan wajahnya penuh keganasan. Dan kamu, nak, jika kamu berani ikut campur, aku akan menyebutmu orang mati. Xiao Hongyun menatap Lu Ming dengan ganas. Binatang jahat, binatang jahat. Xiao Zhan meraung, sangat sedih dan kecewa. Baru saja, dia benar-benar berpikir bahwa hati nurani Xiao Hongyun telah ditemukan, dan dia telah mengubah caranya. Tanpa diduga, semuanya palsu dan pura-pura. Berpura-pura menyedihkan dan menyesal di depan mereka tidak lain adalah menipu mereka untuk minum dan makan. Dia telah meracuni makanan dan anggur sejak lama. Pada saat ini, wajah Xiao Zhan juga muncul lapisan es.
Dia dipenuhi dengan lapisan kecemerlangan, mencoba mengeluarkan racun, tetapi dia belum pulih dan tidak berguna sama sekali. Orang tua, kamu tidak perlu memaksakan racun. Tidak ada gunanya. Ini racun jantung salju. Ini 10 kali lebih beracun daripada ular berwarna-warni. Kamu tidak bisa memaksanya keluar. Xiao Hongyun mencibir. Racun jantung salju. Wajah Xiao Zhan sangat menyedihkan. Racun hati salju sangat terkenal di antara semua racun aneh di dunia. Jika tidak ada penawar, bahkan yang kuat dalam keadaan roh dan roh, sekali diracuni, sulit untuk mengeluarkan racunnya. Orang tua, aku ingin memberitahumu satu hal lagi. Kamu digigit ular berbisa berwarna-warni di pegunungan yang kacau. Ular berbisa berwarna-warni itu dipimpin oleh Master Yun Kong. Kalau tidak, hehe. Xiao Hongyun terus mencibir. Apa, hewan jahat, apakah kamu mengungkapkan keberadaanku? Tubuh Xiao Zhan terhuyung-huyung, dan dia hampir goyah. Hahaha, bagus. Selain aku dan Ninger, Ahui dan seorang Lei tahu keberadaanmu. Selain kami, siapa lagi yang bisa ada? Xiao Hongyun dan Xiao Ning tertawa terbahak-bahak. Binatang jahat. Wajah Xiao Zhan terlihat menyedihkan dan bahkan lebih putus asa. Jika kamu tidak mati, bagaimana aku bisa menjalankan keluarga Xiao? Selain itu, jika kamu tidak mati, bagaimana kedua gadis ini bisa menikahi Ling Yukong? Tahukah kamu bahwa kamu adalah penghalangku? Xiao Hongyun terlihat ganas. Ya, Pak Tua, aku juga cucumu. Tapi mengapa kamu memihak pada dua gadis bau ini? Mengapa kamu membiarkannya sia-sia padahal mereka sangat berharga? Xiao Ning juga berteriak di samping. Xiao Zhan putus asa dan bertekad. Xiao Hongyun dan putranya tidak berbeda dengan binatang. Tidak hanya kalian berdua, tapi juga yang lainnya. Saat ini, Luming tiba-tiba membuka mulutnya. Hei, nak, kamu benar. Seringnya terdengar, sosok itu melintas, lebih dari selusin orang muncul di aula. Ling Kei, serta pemuda dari beberapa gunung gantung, ada di antara mereka. Ling Kei yang baru saja berbicara. Selain Ling Kei, ada lebih dari 7 atau 8 orang parubaya atau tua dengan nafas yang kuat dan kultivasi yang dalam. Mereka tidak hanya meracuni, tetapi juga meminta bantuan, yang aman. Bab 1001. Orang tua, kamu berani tidak mematuhi Tuan Yun Kong. Kamu mencari kematian, kamu ingin melarikan diri secara diam-diam. Apakah kedua gadis ini di mata Tuan Yun Kong? Mata Ling Kei sangat dingin pada Xiao Zhan dan Hui Alei. Xiao Zhan dan Hui Alei pucat. Mereka tahu bahwa kali ini, mereka dikutuk. Dan kamu, nak, beraninya kamu menyakiti kami. Kamu belum mati. Hei, apakah kamu masih di tangan kami? Ling Kei memandang Luming dengan ganas, menjilat bibirnya, dan kemudian berkata, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan membiarkanmu menderita semua siksaan di dunia dan membiarkanmu mati kesakitan. Saat ini, Luming tiba-tiba menghela nafas. Nah, desa sekarang, sudah larut. Ling Kei Sen berkata dengan dingin. Aku menghela nafas. Aku diinterupsi oleh beberapa anjing liar ketika aku sedang menikmati minuman yang enak. Sungguh mengecewakan. Luming menghela nafas, dan kemudian di mata semua orang, dia mengambil pot anggur di atas meja dan berkata, tapi anggur adalah anggur yang sangat enak. Tidak bisa disia-siakan. Setelah itu, Luming membuka mulutnya dan menghisap. Anggur di teko anggur berubah menjadi kolom air dan terbang ke mulut Luming. Luming buru-buru minum setetes. Semua orang tercengang. Apakah kamu tidak diracuni? Bagaimana bisa? Xiao Hongyun berseru tak percaya, mengira dia sedang bermimpi. Dia dengan jelas melihat dengan matanya sendiri bahwa Luming telah minum banyak anggur. Bagaimana mungkin dia tidak diracuni? Selain itu, sekarang Luming telah meminum semua anggur yang tersisa, ada apa? Apakah Luming tidak takut racun? Ling Kei dan yang lainnya tertegun. Sueksindu dibawa oleh mereka. Mereka mengambil penawar untuk Xiao Hongyun dan Xiao Ning terlebih dahulu, dan kemudian meracuni mereka dengan anggur dan sayuran. Target mereka adalah Luming. Di mata mereka, Luming adalah yang paling berbahaya. Xiao Zhan tidak memiliki pencegah. Prosesnya berjalan lancar tanpa diduga. Xiao Hongyun dan putranya berhasil membawa Xiao Zhan dan putranya. Luming dan putranya juga berhasil minum anggur dan makan. Selain itu, Luming minum anggur paling banyak dan makan sayuran paling banyak. Tapi sekarang, bagaimana Luming bisa baik-baik saja? Ling Kei tahu lebih banyak tentang Sueksindu daripada orang lain. Xiao Zhan, seorang Hui dan seorang Lei mulai sedikit bingung, dan kemudian mata mereka menunjukkan warna harapan. Luming sebenarnya baik-baik saja. Baru saja, mereka putus asa, tapi sekarang, harapan lahir kembali. Aku dapat memberitahu kamu bahwa saat aku mengambil gelas aku tahu itu beracun. Luming menatap Xiao Hongyun dengan sinis dan berkata dengan senyum tipis. Kamu tahu, kenapa kamu meminumnya? Xiao Hongyun masih sulit dipercaya. Karena ini anggur yang enak. Bagaimana kita bisa menyia-nyiakannya, dan aku ingin melihat trik apa yang akan kamu mainkan. Luming tersenyum dan berdiri. Cahaya mengalir dari tubuhnya, dan nafas dingin menyebar keluar. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menghadap Xiao Zhan dan Ahui seorang saudara perempuan Lei. Kekuatan besar menelan pecah. Kemudian, dari ketiga orang itu, ada mercerisasi putih yang terbang keluar.
Mercerisasi putih terbang di udara, dan lapisan es kristal putih muncul di udara. Mercerisasi putih terus-menerus terbang ke telapak tangan Luming dan ditelan oleh Luming. Xiao Zhan dan Ah Hui juga kemerahan. Racun mereka lega. Xiao Hongyun, Xiao Ning, Ling Kai dan yang lainnya semua menatap dengan kaget. Mereka belum pernah mendengar metode detoksifikasi seperti menyerap racun tubuh manusia dan memecahkan racun pihak lain. Sekarang giliranmu, karena kamu di sini, bahkan tidak mau pergi. Mata Luming menyapu, dan kesempatan membunuh meledak. Tidak, kembali. Xiao Hongyun melompat dalam hatinya dan tidak ragu untuk menarik Xiao Ning kembali. Tapi mereka cepat, Luming lebih cepat. Luming bergerak, seperti pita, muncul di depan Xiao Hongyun dan Xiao Ning, menunjukkan dua jari. Mereka tidak memiliki perlawanan dan tersentuh oleh jari Luming di dantian. Puff, puff. Seolah ada balon yang tertusuk, Xiao Hongyun dan Xiao Ning berteriak. Tubuh mereka terbang keluar dan jatuh ke tanah. Nafas mereka lemah, seperti orang biasa. Prestasi mereka telah ditinggalkan oleh Luming. Ah, pencapaianku, pencapaianku. Xiao Hongyun dan Xiao Ning menjerit putus asa. Ini sudah berakhir, semua sudah berakhir. Awalnya, dia ingin mengandalkan Ling Yunkong untuk maju. Sekarang Ling Yunkong tidak menyanjungnya, tetapi kultivasinya ditinggalkan dan direduksi menjadi orang buangan. Semua harapan hilang. Ayo, berikan padaku. Murid Ling Kai berkontraksi dengan tajam dan berteriak berulang kali, sementara dia sendiri akan mundur. Sua. Tiba-tiba, Luming tiba-tiba muncul di depan Ling Kai, meraih leher Ling Kai dan mengangkatnya ke udara. Lepaskan aku. Apa yang kamu inginkan? Aku dari Yukong. Teriak Ling Kai dan ingin mengancam Luming. Angsa. Luming mengeluarkan sepatah kata dengan dingin, dan kekuatan menelan tiba-tiba pecah. Ling Kai menjerit dan meronta, tetapi orang-orang ketakutan menemukan bahwa tubuh Ling Kai, seperti bola, menyusut dan akhirnya berubah menjadi mayat. Dharma yang haus darah, ini adalah Dharma yang haus darah dari Aula Sueluo. Kamu berasal dari Aula Sueluo. Pergi, pergi. Yang lain di gunung menjerit dan mencoba melarikan diri. Apakah aku membiarkanmu pergi? Semua tinggal. Luming mengulurkan tangannya dan meraihnya di kehampaan. Ledakan. Kekuatan menelan yang mengerikan pecah, yang menyelimuti semua orang di gunung. Orang-orang ini berteriak ngeri, kekuatan darah mereka, esensi darah, Zenyuan dan seterusnya, terus-menerus terbang keluar dari tubuh, ditelan oleh Luming. Perasaan seperti ini terlalu mengerikan. Aku melihat diri aku ditelan dan orang-orang di sekitar aku berubah menjadi mumi. Tidak. Berteriak berulang kali, tapi setelah beberapa saat, semua orang di Gunung Xuankong berubah menjadi mumi dan ditelan oleh Luming. Hampir semuanya mempraktekkan konsep artistik tentang air. Pada saat ini, dengan penyulingan darah Jiulong yang terus-menerus, konsep artistik Luming tentang air mulai meningkat. Di tempat kejadian, hanya Xiao Hongyun dan Xiao Ning yang tersisa, serta Xiao Zhan dan Ah Hui Alei. Tidak ada yang tersisa yang meninggal di gunung. Bau busuk bertiup di aula. Luming menoleh untuk melihat bahwa itu adalah Xiao Ning. Dia menatap Luming dengan ngeri dan sudah takut buang air kecil. Dan Xiao Hongyun juga pucat, penuh keputusasaan. Ketiga anak buah Xiao Zhan juga kaget melihat Luming. Kakak Lu, apakah kamu murid Aula Sueluo? Xiao Zhan bertanya. Aula Sueluo, aku belum pernah mendengarnya. Aku bukan murid Aula Sueluo. Luming menggelengkan kepalanya. Bukan murid Aula Sueluo. Xiao Zhan tampak menarik napas panjang dan takut dengan Aula darah Luo. Puan Xiao, kedua orang ini akan diserahkan kepadamu. Luming mengacu pada Xiao Hongyun dan Xiao Ning. Di mata Xiao Zhan, ada kesempatan untuk membunuh. Ayah, selamatkan hidupku, tolong lewati aku kali ini. Aku dibutakan oleh lemak babi untuk sementara waktu, dan aku tidak akan pernah berani lagi. Xiao Hongyun memohon. Itu yang kamu katakan sebelumnya. Dua hewan jahat, meninggalkanmu di dunia, juga berbahaya bagi orang lain. Lebih baik aku menyelesaikanmu sendiri. Xiao Zhan menunjukkan kesempatan membunuhnya dan melangkah maju. Bab 1002. Ayah, mari kita pergi kali ini. Aku anakmu sendiri. Xiao Hongyun memohon. Kakek, aku mohon, lewati aku. Itu bukan urusanku. Ayahku menyuruhku melakukan semua ini. Ya, itu semua dia. Aku dipaksa olehnya. Xiao Ning menjerit dan memohon, dan langsung mendorong semuanya ke Xiao Hongyun. Brute, kamu berani memfitnahku. Jika bukan karena sanjunganmu, aku akan melakukannya. Xiao Hongyun memandang Xiao Ning dengan aneh dan sangat marah. Awalnya, kamu memberiku ide. Kamu bilang ingin menggunakan Ah Hui Alei. Itu sebabnya aku meminta Ling Yukong untuk datang ke rumahku. Kamulah yang memberiku perhatian. Kakek, kamu ingin membunuhnya. Aku tidak bersalah. Aku orang terakhir dari keluarga Xiao. Aku akan meneruskannya untuk keluarga Xiao. Xiao Ning berteriak. Binatang buas, aku akan membunuhmu. Xiao Hongyun meraung dan bergegas ke Xiao Ning. Jangan kira aku takut padamu. Xiao Ning juga bergegas ke Xiao Hongyun, dan prestasi mereka ditinggalkan. Mereka berkelahi satu sama lain dan melibatkan diri mereka sendiri. Kemalangan di rumah, kemalangan di rumah.
Wajah Xiao Zhan putus asa, seolah-olah dia berumur 10 tahun. Setelah setengah suara, mata Xiao Zhan menunjukkan warna yang menentukan, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dia berkata, apa gunanya dua sampah di dunia? Wah! Cahaya pedang menyala, dan kedua kepala itu terbang tinggi, dengan warna yang luar biasa. Dengan pedang, Xiao Hongyun dan Xiao Ning terbunuh. Tubuh Xiao Zhan terhuyung-huyung, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Kakek. Ahui dan Lei membantu Xiao Zhan. Tuan Xiao, kamu tidak boleh jatuh. Keluarga Xiao dan Ahui Lei masih membutuhkanmu untuk menjaga mereka. Lu Ming mengeluarkan suara. Xiao Zhan menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya dan berkata, ya, Ahui Lei adalah harapan keluarga Xiao. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kita akan meninggalkan kota Lishui, jauh dari hukuman gantung. Gunung. Aku akan menemuimu dulu. Lu Mingdao. Setelah itu, keempat orang itu keluar dari keluarga Xiao pada malam hari, tetapi baru saja keluar rumah, cahaya pedang yang terang ditebaskan ke arah mereka. Wajah Lu Ming berubah, dan ketiga pria Xiao Zhan dengan cepat menyingkir. Ledakan. Cahaya pedang memotong langsung ke arah keluarga Xiao, meninggalkan bekas pedang yang dalam. Setengah dari keluarga Xiao terbelah dua. Di udara, sekelompok sosok muncul. Satu persatu, mata mereka menjadi dingin dan tubuh mereka dipenuhi dengan nafas yang besar. Pria dari Gunung Gantung. Wajah Xiao Zhan berubah drastis. Tampaknya Ling Kai dan mereka sudah mati. Untungnya, aku tidak nyaman. Aku datang ke sini secara pribadi. Kalau tidak, kamu akan kabur. Di kejauhan, ada suara dingin. Seorang pria muda berjubah putih mengguncang kipas lipat dan melangkah ke udara. Di langit. Xiao Zhan, seorang Hui dan seorang Lei berseru, wajah mereka semakin jelek dan bahkan putus asa. Ling Yunkong, salah satu dari 10 besar Tianjiao dari Gunung Xuankong, sebenarnya datang sendiri. Sua. Di sekitar rumah Xiao, ada serangkaian sosok yang berkedip, terbang ke langit, melihat ke arah sini. Di depan pedang itu, gerakannya terlalu besar, orang-orang di sekitar 100 mil dapat mendengar, satu persatu bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Pria dari Gunung Gantung. Ling Yunkong, itu Ling Yunkong. Ling Yunkong datang sendiri, dan keluarga Xiao benar-benar habis. Seseorang mengenali Ling Yunkong dan berteriak kaget. Kakak Lu, kamu pergi. Xiao Zhan berteriak dengan cemas kepada Lu. Kekuatan bertarung Lu Ming bagus, tapi dia tidak bisa menjadi lawan Ling Yun. Ling Yunkong adalah salah satu dari 10 Tianjiao teratas dari Gunung Xuankong penguasa. Dia memiliki kekuatan bertarung yang kuat dan menakutkan. Orang tua yang tak terhitung jumlahnya bukanlah lawannya. 10 besar Tianjiao dari Gunung Xuankong. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Di matanya, dia menunjukkan jejak perang dan harapan. Gunung Xuankong adalah penguasa Zhongzhou, dan kaisar yang bertanggung jawab. Ini adalah tingkat kekuatan yang sama dengan istana Kaisar Tianshan dan Sekte Tianshui. Lu Ming sangat ingin tahu, tingkat apa yang dicapai Tianjiao. Pergi. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Suara Ling Yunkong dingin dan matanya tersapu. Akhirnya, dia jatuh pada Hui Lei, dan nyala api berkobar di matanya. Dia telah bermain dengan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah bermain dengan sepasang kembar yang murni dan cantik. Jika dia memikirkannya, dia akan bersemangat. Orang tua, kamu bisa bunuh diri, dan bocah itu, kamu juga bisa bunuh diri. Dengan begitu, kamu masih bisa memiliki tubuh yang utuh. Cahaya langit Ling Yun berkata. Haha, ini adalah salah satu dari 10 kebajikan Tianjiao dari Gunung Xuankong. Sangat mengecewakan melihatnya hari ini. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di udara, wajah lebih dari selusin penguasa Gunung Gantung berubah. Dan Ling Yunkong, wajahnya muram, matanya dingin menatap Lu Ming, dan berkata, bagus, nak, kamu sangat baik, dengan kata-katamu, aku tidak akan membiarkanmu mati, aku akan membiarkanmu hidup, tapi aku akan membuatmu menyesal bahwa kamu hidup. Sebelumnya, Ling Kai juga mengatakan kalimat ini, tetapi sekarang telah menjadi anjing mati, aku harap kamu memiliki modal untuk mengatakan kalimat ini. Lu Ming menanggapi dengan ringan. Ayo singkirkan dia. Ling Yukong di mata kilatan ledakan mesin pembunuh, lambaian tangan. Menyentuh. Seorang lelaki tua melangkah keluar dengan garpu baja di tangannya. Momentum naik dan tekanan kuat menekan Lu Ming. Itu menakjubkan. 6 janin roh. Orang tua ini mencapai 6 tingkat kultivasi spiritual. Ledakan. Pria tua itu mengayunkan garpu baja dan menghancurkannya ke arah Lu Ming. Hati-hati. Kakak Lu, hati-hati. Xiao Zhan, saudara perempuan Xiao berteriak serempak, khawatir. Telapak tangan Lu Ming bersinar, dan tombak panjang Zhen Yuan mengembun. Pistol panjang menyapu dan menarik garpu baja. Saat berbunyi, garpu baja bergetar keras dan langsung terpompa. Lu Ming naik ke udara, dan tombak berubah menjadi sinar cahaya, dan ada nyanyian naga yang samar keluar. Seni bela diri semi tingkat dewa kelas atas, penembakan Xuanlong. Tinja. Tombak mematahkan semua pertahanan lelaki tua itu, dan satu tembakan membunuh lelaki tua itu. Apa? Mereka yang menyaksikan pertempuran tidak jauh dari sana terkejut.
Kekuatan Luming begitu kuat sehingga dia membunuh sosok 6 kali lipat dengan janin roh. Pria muda dan bangga seperti itu tidak mungkin bukan siapa-siapa di Zhongsu. Mata Ling Yunkong juga sedikit tergerak. Jelas, kultivasi Luming di luar dugaannya. Sepertinya aku akan melakukannya sendiri hari ini. Cara mulut Ling Yunkong, dia hanya sedikit terkejut, tapi Luming tidak bisa membiarkan dia memperhatikan. Karena janin roh biasa berbobot 6, dia bisa membunuh dengan jentikan jarinya. Menyentuh. Ambil langkah di langit, langit bergetar hebat, langit berguncang. Ling Yukong akan bergerak. Beberapa orang berseru, tetapi lebih banyak orang yang matanya bersinar. Hanya setengah tahun setelah pertempuran Qiyun, seluruh Zhongsu menjadi sangat tenang. Tampaknya semua talenta telah ditutup, yang merupakan kebalikan dari sebelum dimulainya pertempuran. Sebelum pertempuran Qiyun dimulai, Tian Jiao bertarung satu sama lain. Setiap hari, ada pertarungan antara Tian Jiao dan Tian Jiao. Tapi setelah perang Qiyun, itu benar-benar sunyi. Semua Tian Jiao tampaknya mencerna apa yang telah mereka peroleh dalam pertempuran Qiyun. Dalam 6 bulan terakhir, hampir tidak mungkin bagi beberapa Tian Jiao top untuk melihat gerakan mereka. Sekarang, apakah Ling Yukong akan bertarung? Pada akhirnya, mereka penasaran dengan apa yang telah mereka capai. Bab 1003. Karena kebanyakan orang tidak dapat melihat konfrontasi terakhir dalam pertempuran Qiyun. Hanya kekuatan hegemonik tingkat tinggi yang dapat melihatnya. Kekuatan tempur Tian Jiao ini telah diwariskan, dan beberapa di antaranya telah terlihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang kita memiliki kesempatan. Ledakan, ledakan, ledakan. Selangkah demi selangkah, Luming melangkah ke dalam kehampaan, dan dengan setiap langkah, nafas Ling Yunkong akan menjadi kuat. Di penghujung hari, napasnya sama kuatnya dengan Gunung Taigu, dan tekanan besar mengalir ke arah Luming. Xiao Zhan dan saudara perempuan Xiao, tubuh tidak bisa tidak mundur, matanya sangat ketakutan. Mereka merasa di depan langit, seperti semut, tidak mungkin dilawan. Kakak Lu. Melihat Luming, saudara perempuan Xiao sangat khawatir. Begitu kuat di langit, bisakah Luming menjadi musuh? Namun, sosok Luming stabil seperti batu, dan dia bahkan tidak menggerakkan sudut pakaiannya. Mata di langit menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak mudah menjadi pria yang bisa berdiri diam dalam momentumnya. Kamu tidak buruk, kamu layak. Siapa namamu? Banyak orang terkejut berbicara di udara. Ling Yukong sebenarnya mengatakan bahwa Luming sangat berharga. Pemuda yang berdiri di sana masih begitu kuat. Apakah itu layak untuk kita perhatikan? Kamu belum berhak tahu namaku. Luming berkata dengan ringan. Suara Luming tidak nyaring, tapi seperti badai, yang menyebar ke seluruh penonton dan membuat mata orang melebar. Luming, sebenarnya mengatakan bahwa Ling Yukong tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namanya. Gila, gila, gila sampai akhir. Siapakah Ling Yunkong? Salah satu dari 10 Tian Jiao teratas dari Gunung Xuankong penguasa hanya menempati peringkat ke-10, tetapi ada lebih dari 10 juta murid di bawah gerbang Gunung Xuankong. Bakat seperti hujan, dan para ahli seperti awan. Mereka bisa menonjol di antara talenta yang tak ada habisnya dan menempati peringkat ke-10. Cukup untuk melihat betapa menakutkannya Ling Yun. Bahkan Lu Yunming tahu namanya sekarang. Terlalu sombong, pemuda ini, aku khawatir dia telah melangkah keluar dari pegunungan yang dalam. Dia belum pernah melihat dunia sebelumnya. Dia sangat tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Menurutku, itu hanya katak di dasar sumur. Kupikir jika aku memiliki beberapa keterampilan, aku tidak akan memperhatikan para pahlawan di dunia. Lihat itu, tunggu sebentar, dia akan sengsara. Sepertinya aku pernah mendengar namanya berasal dari keluarga Xiao. Sepertinya namanya Lu Shaoxing. Lu Shaoxing, aku belum pernah mendengarnya. Sekarang pertempuran Qiyun baru saja berlalu, semua Tian Jiao yang kuat telah menjadi terkenal di seluruh dunia, tetapi nama ini belum terdengar. Apakah dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran di transportasi mobil? Kau tahu, aku benar. Dia pasti orang mudik yang baru saja keluar dari gunung yang dalam. Ada banyak diskusi di sekitar rumah Xiao. Xiao Zhan, seorang Hui dan seorang Lei juga ketakutan. Kata-kata Luming lebih menjengkelkan Ling Yunkong. Hahaha. Benar saja, udara Ling Yun cepat tersenyum, dan matanya dingin dan berkata, gila, benar-benar gila, aku Ling Yunkong dikatakan gila, tapi kamu lebih gila dariku, tapi gila, juga ingin punya modal gila, tunggu sebentar menit, aku akan membiarkanmu tidak gila sama sekali. Kamu benar, maniak harus punya modal gila, atau mereka mencari kematian. Luming tersenyum tipis. Jelas, yang dikatakan Luming adalah Ling Yukong. Kalau begitu biarkan aku menunjukkan modalku. Ledakan. Suara itu jatuh, dan Ling Yun melangkah dengan berat. Dengan lambaian tangannya, cahaya pisau biru dan kristal disayat ke arah Luming. Nafas teror tampaknya membelah seluruh dunia. Luming tertawa samar, tombaknya bergetar, dan naga itu mengaum. Tombak meledak dan meledak bersamaan dengan cahaya pedang. Ledakan. Udara yang kuat meledak, ruang bergetar, tenda senjata dan cahaya pisau menghilang bersamaan. Ling Yun tidak bergerak, dan Luming tidak bergerak. Diblokir, Lu Shaoxing itu, benar-benar memblokir pisau Ling Yunkong, luar biasa. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Beberapa orang berseru tak percaya. 7 puncak kelahiran roh.
Mata Luming bergerak. Dia sudah tahu bahwa kultivasi Ling Yun Kong telah mencapai 7 puncak Ling Yun. Ini setengah tahun yang lalu, dalam pertempuran Dong Huang, sudah ada alam seperti Raja Iblis Luotiana. Namun, Luming merasa bahwa kekuatan tempur udara Ling Yun seharusnya tidak sekuat Luotian, dan bakatnya seharusnya sedikit lebih lemah dari Luotian. Belum lagi setengah tahun telah berlalu sejak pertempuran Qiyun, Ling Yun Kong baru mencapai puncak ke-7 Lingtai. Dari sudut pandang ini, dia lebih buruk dari Luotian. Lagi pula, Luotian menempati urutan ke-10 di antara semua orang di Dong Huang. Ya, jika kamu bisa mengambilkanku pisau, coba yang lain. 100 pedang gelombang ditentukan. Nafas Ling Yun Kong lebih banyak, tenda pisau menembus langit, dan suara ombak yang kasar terdengar di udara. Pedang di langit seperti gelombang laut. Gelombang demi gelombang, itu memotong ke arah Luming. Sua. Tombak Luming bergetar, dan tombak yang dipadatkan oleh Zhen Yuan menjulang tinggi, seperti Optimus Prime. Di atasnya, ada 5 warna cahaya. Ya, 5 warna, 5 konsep artistik. Baru saja, Luming melahap konsep artistik air oleh Ling Kai dan yang lainnya, dan terus menyempurnakannya. Pada saat ini, konsepsi artistik air Luming menerobos dengan satu pukulan dan mencapai 3 tingkat kesuksesan kecil. Meski belum sebanding dengan konsepsi artistik bumi, angin, api, dan guntur, namun kekuatan 5 jenis konsepsi artistik yang meletus secara bersamaan masih sangat mengagumkan. Ledakan. Dengan momentum yang sangat langsung dan mendominasi, tombak besar itu meluncur ke bawah dan melenyapkan semua rintangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Antara langit dan bumi, ada getaran konstan. Tenda pisau di langit terus-menerus dihancurkan dan dipatahkan. Akhirnya, tombak itu terus-menerus dihantamkan ke arah Ling Yun Kong. Bagaimana? Kontraksi tajam pupil kosong Ling Yun, matanya luar biasa. Bagaimana Luming bisa begitu kuat? Dia mematahkan pedang 100 gelombangnya dengan satu gerakan, masih memiliki kekuatan cadangan untuk memukulnya. Di sekeliling, semua orang yang menyaksikan perang juga saling menatap, tidak bisa dipercaya. Tembakan Luming begitu luar biasa dan kuat sehingga sulit membayangkan bahwa dia mulai menekan Ling Yun Kong, salah satu dari 10 besar Tianjiao di Gunung Gantung. Terbang di langit, rambut panjangnya berterbangan, dan pedang di tangan terus-menerus dipotong. Dalam waktu singkat, setidaknya beberapa ribu pisau dipotong untuk memblokir tombak Luming, tetapi hasilnya dia mundur 1 kilometer dan dadanya terus berfluktuasi. Itukah kekuatannya? Seberapa kuat menurutku? Merupakan keajaiban bahwa kamu masih bisa hidup sampai hari ini dengan kekuatan seperti itu. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Ling Yun langit wajah gas merah. Dia gila sekarang, dan dia juga membuat banyak komentar. Ternyata sebelum Luming, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi gila. Apa yang dia katakan seperti menamparkan wajahnya sendiri. Ini membuatnya marah dan geram, dan ingin membunuh Luming. Mati. Pada saat yang sama, seekor gajah raksasa muncul di atas kepalanya. Gajah raksasa memiliki 5 cakra emas. Darah tingkat kelima dari tingkat dewa, seperti yang diharapkan, lebih lemah dari Luotian. Namun, kalau dipikir-pikir, Gunung Xuankong hanya memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Istana Kaisar Tianshan atau Sekte Tianshui, sedangkan Ling Yun Kong hanya menempati peringkat ke-10 di Gunung Xuankong. Jika tempat ke-10 sekuat Luotian, bukankah dikatakan bahwa Gunung Xuankong sekuat seluruh orang Dong Huang? Ini jelas tidak mungkin. Bab 1004. Keluarlah, darah Ling Yun Kong, apakah ini darah dewa tingkat kelima? Binatang legendaris, gajah dewa air, sama terkenalnya dengan gajah perang kuno, dan dapat mengendalikan air di dunia. Seruan terdengar di sekitar. Ling Yun Kong menampilkan fusi darah dan menjelma menjadi dewa air. Gajah dewa air memiliki energi setinggi 1000 meter, menjulang ke awan dan menghalangi sinar matahari. Saat mengaum, kota Li Shui terkejut, dan banyak orang terkejut melihat benda-benda besar di langit. Ledakan. Dewa air melangkah keluar dan melangkah menuju Luming. Ahui, Lei dan Xiao Zhan ketakutan. Pamornya begitu luar biasa hingga seakan menghancurkan langit dan bumi. Tapi mata Luming masih setenang air. Tombak di tangannya menjadi lebih besar lagi dan panjangnya menjadi ribuan meter. Dia berdiri teguh dan membangkitkan badai. Ledakan. Tombak besar itu melesat ke arah dewa air. Awan di langit langsung retak untuk membiarkan cahaya bintang jatuh. Gajah dewa air meraung, dengan hidung panjang ratusan meter dan berguling ke arah tombak. Ruang bergetar, tetapi hasil akhirnya mengejutkan. 5 tombak berwarna menghancurkan belalai gajah, dan kemudian badan senjata ditarik dengan keras ke gajah dewa air. Dewa air meraung, tubuhnya yang besar mundur ke belakang dan menginjak kehampaan. Kekosongan beriak seperti gelombang air. Ling Yun Kong akan kalah. Seseorang berseru. Orang-orang sangat terkejut, bahkan fusi darah Ling Yun Kong ditampilkan, tetapi masih tak terkalahkan, untuk dikalahkan. Ledakan, ledakan. Tubuh Luming sekecil semut mol, tapi dia memegang senjata panjang beberapa kilometer, yang terus-menerus berhembus ke arah gajah dewa air. Beberapa raungan berturut-turut, dewa air seperti jeritan, sentuh semburan terbuka, ke langit. Wajah Ling Yun Kong seputih kertas, dan mulutnya penuh darah tanpa uang. Dia tidak berani tinggal sama sekali. Dia berubah menjadi cahaya pisau dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi dan menghilang dalam sekejap.
Nak, tunggu aku. Jauh, suara langit. Mata Luming berkedip beberapa kali, tetapi dia tidak mengejar. Dia takut, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena keluarga Xiao. Bagaimanapun, Ling Yunkong adalah salah satu dari 10 besar Tianjiao di Gunung Xuankong. Jika kamu membunuhnya, mungkin Gunung Xuankong akan mengamuk. Kemudian beberapa orang kuat di alam roh akan dikirim. Dia bisa menepuk pantatnya dan pergi, yang akan menimbulkan masalah bagi keluarga Xiao. Oleh karena itu, Luming tidak mengejar. Pada saat ini, orang-orang yang menyaksikan perang memandang Luming dengan kagum, kaget, dan penasaran. Luming sebenarnya mengalahkan Ling Yunkong, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang jenius yang lebih kuat dari Ling Yunkong. Tapi kenapa dia tidak mendengar nama Lu Shaoxing? Putra ini, benar-benar tidak berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan. Lu, kakak. Hui juga tertegun. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Luming begitu kuat, bahkan Ling Yunkong bukanlah lawannya. Kekuatan apa ini? Apakah ini masih pemuda yang terluka oleh monster itu? Mereka memikirkan seperti apa penampilan mereka saat bertemu Luming di pegunungan yang kacau. Saat ini, mata besar mereka yang indah tiba-tiba menjadi cerah. Saat itu, mereka bertemu Luming karena amukan monster level 8. Saat itu, mereka mengira Luming adalah karena amukan monster level 8. Dia terlibat dan terluka oleh beberapa binatang buas kecil lainnya. Tapi sekarang aku pikir kemarahan monster level 8 mungkin karena Luming. Mungkin Luming terluka oleh monster level 8, bukan monster kecil. Xiao Zhan bahkan lebih terkejut. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan seberapa kuat Ling Yunkong itu. Dia tahu betul bahwa di masa jayanya, dia memiliki 5 puncak kultivasi spiritual, tetapi di depan Ling Yunkong, dia pasti terbunuh oleh satu gerakan, tetapi Ling Yunkong dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Ayo pergi dulu. Luming melambaikan tangannya, tombak panjang itu menghilang, dan tersenyum pada Ahui. Ah, baiklah, bagus. Beberapa orang terbangun seperti mimpi, lalu berbaris 4 orang, menuju kota Lishui. Untuk mengalahkan Ling Yunkong, Luming secara alami tidak peduli sama sekali. Baginya, Ling Yunkong sama sekali tidak bisa menjadi lawannya. Kultivasi Ling Yunkong lebih lemah darinya. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan darahnya. Dia hanya menggunakan kultivasi dan konsep artistiknya untuk mengalahkan pihak lain. Perpaduan 5 konsepsi artistik benar-benar lebih kuat dari keempatnya. Sayangnya, konsepsi artistik tentang air sekarang sedikit lebih lemah. Jika hampir sama dengan konsepsi artistik lainnya, kekuatannya akan lebih mengerikan. Luming berpikir diam-diam. Keempatnya pergi ke utara kota Lishui. Setelah meninggalkan kota, mereka mengubah wajah dan pakaian mereka. Penampilan Ahui dan seorang Lei menjadi semakin biasa, dan Luming telah menjadi seorang pemuda berusia 30-an. Dia telah pergi ke utara dan melintasi wilayah Wanhuiwan. Setelah terbang sekitar 1 juta mil, dia berhenti di sebuah pulau kecil di danau. Pulau kecil di danau ini sangat damai dan cocok untuk pengasingan. Xiao Zhan, seorang Hui dan seorang Lei berniat untuk tinggal di sini sementara. Ada banyak uap air di sini, dan Luming berencana untuk berlatih di sini selama beberapa waktu. Selanjutnya, keempatnya tinggal di sini. Setiap hari, Luming duduk bersila di danau untuk memahami konsep artistik air. Baginya, tidak perlu 1 menit. Namun, sudah hampir setengah tahun sekarang. Luming merasa waktunya terlalu mendesak. Dia harus memanfaatkan setiap waktu untuk berlatih dan meningkatkan dirinya sesegera mungkin. Tapi Xiao Zhan, setiap hari, akan berganti penampilan untuk keluar menanyakan kabar. Dalam sekejap, 10 hari telah berlalu. Luming bermeditasi setiap hari, dan konsep artistik air telah membuat kemajuan besar. Pada hari itu, Xiao Zhan kembali dengan wajah sedih. Ahui Alei melihat ini dan segera bertanya apa yang terjadi pada Xiao Zhan. Awalnya, Xiao Zhan tidak mengatakan apa-apa, lalu dia mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia baru saja keluar dan mendengar berita penting. Ling Yukong kembali. Sepertinya dia mengundang para ahli gunung gantung untuk datang dan menangkap banyak anak Xiao yang telah pergi. Saat ini, di keluarga Xiao, Ling Yukong menahan anak-anak dari keluarga Xiao dan mengirimkan berita agar Lu Shaoxing, Xiao Zhan dan yang lainnya kembali. Kalau tidak, mereka akan membunuh semua anak keluarga Xiao. Tercela, Ling Yukong ini sangat tercela. Ahui menggertakkan giginya. Apa yang dikatakan Ling Yukong adalah salah satu dari 10 kebanggaan terbesar Gunung Gantung. Tanpa diduga, dia sangat tercela dan tidak tahu malu. Setelah dikalahkan oleh Luming, dia justru menculik anak-anak dari keluarga Xiao dan mengancam mereka. Ahui dan Lei semuanya mengertakkan gigi. Wajah Xiao Zhan sedih, tapi wajah Luming tenang. Kamu tetap di sini, dan aku akan melihatnya. Lu Mingdao. Tidak, saudara Lu, kamu telah banyak membantu kami. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu dalam hidup ini. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko lagi. Xiao Zhan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ya, kakak Lu, Ling Yukong pasti menemukan tuan yang lebih baik darinya. Jika kamu pergi, bukankah itu berbahaya? Ahui mengikuti jalannya. Ya, aku hanya akan melihat-lihat. Aku tidak akan muncul jika aku tidak yakin. Luming berkata sambil tersenyum. Ini. Melihat Luming berkata demikian, mereka ragu-ragu. Jangan khawatir, kamu akan menunggu kabarku di sini. Luming tersenyum dan naik ke udara.
Bab 1005. Di kota Lishui, di depan kediaman keluarga Xiao, setidaknya 50 anak dari keluarga Xiao diikat dan berlutut di tanah. Ling Yukong sedang duduk di kursi, wajahnya sangat acuh tak acuh. Di sisinya, ikuti beberapa penguasa gunung gantung. Di sekitar keluarga Xiao, banyak orang yang menonton. Terlalu jahat memaksa Xiao Zhan dan Lu Shaoxing keluar dengan cara seperti itu. Benar-benar tercela, tapi Tianjiao dari Gunung Xuankong bukan milik semua orang. Itu benar. Dengan kata lain, Ling Yunkong dikalahkan oleh Lu Shaoxing terakhir kali, tapi dia masih berani untuk kembali. Apakah dia tidak takut dikalahkan oleh Lu Shaoxing lagi? Itu karena dia membawa tuannya. Apakah kamu melihat pemuda itu duduk bersila dan menutup matanya di sisi kanan Ling Yunkong? Itu Hai Ziming. Apa? Itu Hai Ziming, peringkat kelima tertinggi dari 10 gunung Tianjiao. Ke segala arah, banyak orang membicarakannya, tetapi suara mereka sangat pelan, karena takut didengar oleh Ling Yunkong. Akhirnya, lebih banyak mata tertuju pada pemuda di sisi kanan Ling Yunkong. Pemuda itu mengenakan jubah biru, dan penampilannya sangat biasa, termasuk jenis yang tidak dapat ditemukan ketika dia dilempar ke kerumunan. Namun, setelah semua orang mendengar namanya, tidak ada yang berani membencinya. Karena dia sedang Hai Ziming. Dikatakan bahwa Hai Ziming adalah Tianjiao Gunung Xuankong yang paling cepat naik, dan yang termuda. Sekarang, dia berusia kurang dari 25 tahun. Dalam pertempuran Qiyun, dia bangkit seperti komet, yang mengejutkan orang. Setelah Perang Qiyun, dia menempati peringkat kelima di antara 10 besar Tianjiao dari Gunung Xuankong, yang jauh lebih kuat daripada Ling Yunkong. Tak disangka, Ling Yukong mengundang Hai Ziming ke sini kali ini. Jelas, dia datang untuk berurusan dengan Lu Shaoxing. Terus rilis berita, jika Lu Shaoxing dan Xiao Zhan tidak muncul, aku akan membunuh seorang murid keluarga Xiao setiap 2 jam. Pada saat ini, Ling Yunkong menunjukkan warna ketidaksabaran, dengan dingin memerintahkan seorang lelaki tua di tepi. Ya. Orang tua itu mengangguk dengan cepat. Cukup. Saat ini, Hai Ziming membuka matanya berkilat, dan 2 kata keluar dari mulutnya. Wajah lelaki tua itu berubah dan dia diam. Ling Yunkong mengerutkan kening. Ling Yukong, aku ikut denganmu untuk bertemu Lu Shaoxing sebentar. Kamu tercela melakukan itu. Hai Ziming mengeluarkan suara samar. Ling Yukong mengerutkan kening, dan matanya berkilat karena ketidaksenangan. Kemudian dia dengan enggan menunjukkan senyuman dan berkata, adik laki-laki Hai, Lu Shaoxing dan lelaki tua Xiao bersembunyi. Jika mereka tidak menggunakan metode ini, bagaimana mereka bisa muncul? Mari lupakan pembunuhan itu. Selain itu, begitu mereka tiba, orang-orang ini akan dibebaskan. Mereka semua adalah orang-orang dengan prestasi rendah. Membunuh mereka tidak akan baik untuk reputasi Gunung Xuankong. Hai Ziming Dao. Baiklah, saudara Hai, aku memiliki kebijaksanaan sendiri tentang apa yang harus aku lakukan. Suara Ling Yunkong menjadi dingin. Hai Ziming mengerutkan kening. Jika bukan karena bantuan Ling Yunkong kepadanya ketika dia belum bangkit, dia tidak akan pernah datang ke sini dengan Ling Yunkong untuk melakukan hal seperti itu. Ling Yunkong, aku sudah membantumu 2 kali, ini yang terakhir. Setelah ini, kamu dan aku tidak saling berutang. Hai Zi membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Bersenandung. Ling Yun mendengus dingin di udara tanpa mengeluarkan suara. Hai Zi berkata dengan jelas dan terus menutup matanya. Ini dia Lu Shaoxing. Saat itu, seseorang berseru. Apa, di mana itu? Di sana. Mata orang banyak, bersama dengan langit. Semangat Ling Yun terkejut dan matanya berkilat. Dan Hai Ziming, yang memejamkan mata, juga membuka matanya dan menembakkan 2 tombak cerah ke matanya. Di langit utara, seorang pemuda berbaju hitam, dengan tangan di punggung, melangkah ke udara. Itu Lu Ming. Ketika Lu Ming datang ke kota Lishui, dia mengetahui bahwa Ling Yunkong tidak membawa orang yang kuat ke alam spiritual, tetapi hanya mengundang Tianjiao muda. Lu Ming tidak menyembunyikannya dan langsung muncul. Pikirkan tentang itu. Bagaimana mungkin yang mulia dari alam spiritual tergerak oleh langit untuk melakukan hal seperti itu? Aku khawatir orang-orang di dunia akan menertawakannya. Lu Shaoxing. Ling Yunkong menatap Lu Ming, menggertakkan giginya, kata demi kata. Apa, aku tidak cukup belajar terakhir kali. Kali ini, aku ingin bertarung lagi. Lu Ming melirik Ling Yunkong, cara menghina, yang membuat Ling Yunkong menggertakkan giginya lagi. Lu Shaoxing, di mana Xiao tua dan kedua gadis itu? Ling Yun bertanya dengan suara dingin. Kamu ingin tahu, kenapa aku harus memberitahumu? Dengan senyum tipis, Lu Ming berkata, Tianjiao dari Gunung Xuankong dapat memainkan cara semacam ini, dan membawaku keluar dengan orang-orang yang tidak bersalah. Sekarang aku keluar, cara apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana kamu bisa keluar? Lu Shaoxing, bukankah kamu sangat kuat? Hari ini, aku akan membiarkan adik laki-laki Hai Ziming belajar darimu. Jalan Ling Yunkong. Oh, pengganti yang asli. Tapi kalau ganti orang, aku nggak tertarik main. Kalau bikin sendiri, masih sedikit tertarik. Lu Ming tersenyum. Wajah Ling Yunkong semakin jelek, panggil dia untuk naik, beraninya kemana? Lu Shaoxing, aku tidak bisa membantumu hari ini. Ling Yukong mencibir. Lu Shaoxing, bertarunglah denganku.
Hai Ziming bangkit, matanya memancarkan rasa perang yang kuat. Jika kamu ingin bertarung denganku, kamu bisa melakukannya. Mengapa kita tidak bertaruh? Lu Mingdao. Bagaimana cara bertaruh? Hai Ziming bertanya. Ini sangat sederhana. Jika aku kalah, aku akan meninggalkan kultivasi aku dan menyerahkannya kepada kamu. Selain itu, Tetua Xiaozan dan Ahui Alei, aku akan menyerahkannya kepada kamu. Tetapi jika kamu kalah, kamu harus bersumpah bahwa kamu akan melakukannya. Jangan pernah memindahkan keluarga Xiao lagi, apapun artinya. Lu Mingdao. Kenapa aku harus berjanji padamu? Sekarang, kau tidak punya pilihan. Kehidupan anak-anak Xiao ada di tanganku. Sebaiknya kau patuhi perintahku. Ling Yukong mencibir dan menolak secara langsung. Apakah itu? Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Tiba-tiba, Lu Ming menginjak kakinya dan mulai melawan Lu Ming. Dalam prosesnya, Lu Ming mengeluarkan dua kekuatan naga. Di tubuh Lu Ming, sisik ungu segera muncul. Menghilang. Pikiran Lu Ming bergerak dan ototnya menggeliat. Sisik ungu tidak bisa muncul, tetapi hanya menutupi kulit. Biarkan tubuhnya terlihat, cukup sebarkan lapisan cahaya ungu. Tubuh Lu Ming kini telah mencapai 8 tingkat kesempurnaan dan sangat kuat. Lu Ming menemukan bahwa ketika dia mengeluarkan kekuatan naga, dia dapat mengendalikan tubuhnya, sehingga sisik tidak akan muncul di permukaan kulit, tetapi bersembunyi di bawah kulit. Dengan cara ini, penglihatan tidak akan terlalu kentara dan tidak akan diperhatikan oleh mereka yang berniat. Tentu saja ada hubungannya dengan kekuatan tubuh dan kekuatan naga. Dengan kekuatan tubuh Lu Ming sekarang, dia hanya bisa menyembunyikan penglihatan yang dihasilkan saat keempat kekuatan naga pecah. Jika kekuatan tubuh Lu Ming lebih dari 4, tubuhnya akan lepas kendali, dan sisik akan muncul. Terima kasih sudah subscribe Penatua.